Metode detoksifikasi memang merupakan metode rahasia tingkat tinggi tingkat surga, tidak kalah dengan metode rahasia tingkat menengah tingkat langit bintang 5 untuk memotong jari hantu darah, untuk Ye Chen untuk memulai, mengamati komposisi dasar racun api bintang yang bermutasi, tetapi mengamatinya sebagai pengamatan tidak berarti bahwa Ye Chen dapat menguraikan racun api bintang. Seminggu kemudian, Ye Chen dapat menguraikan racun api bintang, menyelesaikan langkah kedua. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya dapat menguraikan racun api bintang yang menyebar, yaitu pelopor racun api bintang, mengurangi bahayanya, dan membasmi racun api bintang tidak akan tercapai dalam semalam. Selain itu, saat Ye Chen sedang membusuk garda depan racun api bintang juga mengubah esensi sejatinya untuk memperkuat dirinya. Serius, kecepatan dekomposisi Ye Chen tidak secepat racun api bintang mengubah esensi sejati. Panjang, ketika racun api bintang semakin kuat, Ye Chen bukan lagi lawan, dan tubuhnya akan menjadi dunia racun api bintang. Penting untuk mencapai langkah ketiga, mengolah dava yang beracun ke tingkat Xiao Cheng. Metode transformasi racun Xiao Cheng Rilem dapat memurnikan dan menguraikan racun api bintang yang membusuk, belum lagi memberantas racun api bintang, setidaknya jangan biarkan racun api bintang secara tidak hati-hati mengubah esensi asli dan memperkuat diri Anda sendiri, dan Anda dapat memanfaatkan ini jangka waktu, mencari cara lain untuk membasmi racun api bintang-bintang. Benua langit darah, benua kedua dunia roh sejati, meskipun luasnya hanya sekitar setengah dari benua roh sejati, hampir 30 juta mil pada titik terlebar dan lebih dari 18 juta mil pada titik tersempit, seperti kelapa besar, tidak ada salahnya membandingkannya dengan hati. Seperti benua roh sejati, benua langit darah juga penuh dengan berbagai jadi dan tanah terlarang, dan beberapa tanah terlarang jadi, di mana bahkan raja dari alam hidup dan mati masuk, hidup dan mati sulit diketahui, sehingga mereka disebut tanah terlarang tingkat raja. Blood Light Sea, Blood Sky Continent menempati urutan keempat di area terlarang tingkat raja. Namanya Sue Guanghai, tapi sebenarnya bukan laut. Lautan cahaya darah terletak di sebelah timur wilayah berdarah besi, di mana ada udara berwarna darah yang mengalir sepanjang tahun, berbentuk seperti cahaya darah, lautan darah, sehingga disebut lautan darah. Cahaya darah. Blood Light Sea memiliki dua bahaya dangkal. Salah satunya adalah Blood Demon, dan Blood Light Sea adalah tempat Blood Demon berkembang biak. Gorevin di dalam. Jumlahnya sangat besar, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, dari iblis darah rendah. Gorevin tengah, Gorevin tinggi, Jenderal Gorevin. Raja Iblis Darah memiliki segalanya karena aturan khusus dari Laut Cahaya Darah dan kekuatannya yang besar. Raja Iblis dan Raja Alam Hidup dan Mati dari benua langit darah tidak memiliki cara untuk menghapus tempat berkembang biak dari Iblis Darah ini. Mereka hanya bisa membiarkannya ada selama Raja Iblis Darah tidak apa-apa jika Anda tidak keluar. Yang kedua adalah kebingungan kehendak. Jika Anda tinggal di lautan darah untuk waktu yang lama, Anda akan diserang oleh kekacauan, dan setidaknya Anda akan menjadi orang gila. Dalam kasus yang parah, dia haus darah dan tidak kekal, menjadi anggota dari jenis setan darah yang berbeda. Karena adanya dua bahaya besar ini, meskipun peringkat Sue Guanghai tidak setinggi area terlarang tingkat raja peringkat ketiga, itu lebih terkenal daripada tempat peringkat ketiga, yang membuat orang menjadi pucat. Old Chang, ini kedua kalinya kita datang ke lautan darah setelah 100 tahun. Di pintu masuk Laut Cahaya Darah, ruang itu rusak, dan dua orang paruh baya keluar. Iya, 100 tahun perubahan, keturunanku semuanya sudah tua, Monkey. Terakhir kali kita berempat masuk, hanya kita berdua yang keluar. Kali ini, kau dan aku harus keluar hidup-hidup. Pria parubaya berjanggut panjang berusia 50-an berkata dengan emosi. Monkey parubaya bermulut tajam yang disebut Monkey bukanlah manusia, tetapi Raja Iblis yang dibudidayakan oleh seekor Monkey. Dia mengangguk dengan berat, tentu, keluar hidup-hidup kali ini, saya akan mengeluarkan anggur Monkey berkualitas tinggi yang saya telah menghargainya selama lebih dari 200 tahun, dan meminumnya bersamaku. Kamu berbagi. Kamu orang menyebalkan, kamu harus memberiku sedikit ketika kamu datang ke sini. Kamu benar-benar pelit. Bagaimanapun, untuk anggur Monkey kualitas terbaikmu, aku harus bertahan, atau aku akan kehilangan banyak. Jika ada orang yang berpengetahuan luas di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa pria parubaya berjanggut panjang dan pria parubaya bermulut tajam adalah satu-satunya raja di benua langit darah, raja senjata yang tidak kekal, dan raja Monkey Besi masing-masing. Meskipun Raja Tombak tidak kekal dan Raja Monkey Besi bukan dari ras yang sama, yang satu adalah manusia dan yang lainnya adalah monster, tetapi mereka memiliki persahabatan yang sangat baik, dapat dikatakan bahwa mereka adalah saudara dari spesies berbeda yang hidup dan mati bersama. 100 tahun yang lalu,
mereka memiliki saudara laki-laki yang juga seorang Raja Iblis, bernama Tanduk Hitam. Wang, sayang sekali selama proses menerobos Lautan Darah, Raja Tanduk Hitam dibunuh oleh Raja Iblis Darah dari Lautan Darah. Masuk, masuk, kali ini tidak peduli apa, aku harus mendapatkan bunga kristal darah. Sosok Raja Tombak yang tidak kekal itu melintas, dan dia tersapu ke Lautan Darah. Raja Kera Besi mengikuti dari dekat. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di luar pintu masuk Sue Guanghai, langit kelabu dan awan gelap menutupi puncaknya. Memanggil, sinar cahaya pedang menembus langit dan berlari kencang. Ketika jaraknya kurang dari 100 meter dari pintu masuk, cahaya pedang memudar, dan sosok muda muncul, dengan rambut hitam tebal dan jubah biru panjang, itu adalah Ye Chen. Setelah mengolah metode mengubah racun ke tingkat Xiao Cheng, dan mampu menekan sementara racun api bintang, Ye Chen berhenti berlatih dan mulai mempersiapkan solusi untuk racun api bintang. Setelah bertanya, Ye Chen tahu bahwa di Jack Realm, ada area terlarang tingkat raja yang disebut Sue Guanghai. Ada bunga kristal darah non-tanaman dan non-mineral di lautan berdarah. Mengambilnya dapat meningkatkan kekuatan roh menurut bunga kristal darah menurut usia tahun ini, efeknya bisa berbeda. Bunga kristal darah yang telah dipanaskan selama 10.000 tahun dapat meningkatkan tubuh roh setengah tingkat. Tentu saja mengacu pada tubuh roh di bawah tingkat kelima, juga tidak mungkin untuk bunga kristal darah yang telah dipanaskan selama ribuan tahun. Meskipun efek dari bunga kristal darah jauh lebih rendah daripada buah roh api setan langit, itu adalah kebumahadewa mendesak bagi Ye Chen. Bahkan jika dia tidak dapat dipromosikan ke tubuh roh tingkat 5, itu dapat meningkatkan kekuatan tubuh roh dan meningkatkan kekuatan tubuh roh perlawanan diri terhadap racun. Lautan cahaya darah adalah tempat yang berbahaya bagi raja di alam hidup dan mati. Aku tidak takut dengan kekacauan, selama itu tidak terlalu keterlaluan, tetapi Raja Iblis Darah harus menjaganya. Gorevin, lahir dari darah, selalu berubah dan tidak memiliki bentuk tertentu. Dia melawan orang, dan jika dia menemukan kebocoran, itu berubah menjadi darah dan menembus ke dalam tubuhmu. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan hebat, kamu hanya bisa mati dengan kebencian. Tapi bunga kristal darah, aku pasti akan mendapatkannya. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen berubah menjadi cahaya pedang dan menyapu lautan cahaya darah. Lautan cahaya darah, ada langit dan bumi di dalamnya, sekilas tak terbatas, hujan deras di luar, tapi tidak ada gerakan di dalam, langit merah, tanah tertutup udara berwarna darah, dan udara berwarna darah naik turun, seperti lautan berwarna darah yang terus mengalir. Laut masih berpendar darah. Aturan yang begitu kuat. Begitu Ye Chen memasuki lautan cahaya darah, dia langsung merasakan tubuhnya tenggelam, jatuh puluhan meter, tekanan pada tubuhnya dari lingkungan 100 kali lipat dari dunia luar, dan gaya gravitasi juga 100 kali lipat dari dunia luar. Adapun kekuatan jiwa, itu hanya bisa menyebar sejauh puluhan mil. Untungnya, lautan darah ini bervariasi dari orang ke orang, dan itu bukan aturan yang kaku. Sue Guanghai menyesuaikan tekanan sesuai dengan kultivasi orang yang masuk. Misalnya, Ye Chen adalah kondisi puncak ketiga dari gerbang hidup dan mati, dan tekanannya 100 kali lipat, tetapi jika itu adalah raja kehidupan dan kematian, tekanannya diperkirakan lebih dari 1000 kali, jarak antara kedua belah pihak tidak meluas, dan tetap dalam kisaran aslinya. Jika tidak, tekanan 100 kali ini tidak berarti apa-apa bagi raja hidup dan mati, mereka masih bisa terbang cepat, Ye Chen tidak bisa mengejar apapun yang terjadi, tetapi mereka dapat dengan mudah mengejar Ye Chen. Suara mendesing, udara berdarah mengembun, dan cahaya berdarah mengalir menuju Ye Chen. Mati. Dengan ujung jari Ye Chen, cahaya pedang merobek cahaya darah, dan menghancurkan niat pedang membuat cahaya darah tidak bisa mengembun lagi. Terbang dekat ke tanah, Ye Chen menyapu ke kedalaman lautan darah. Setelah sehari, Ye Chen mendapatkan pemahaman umum tentang beberapa detail Sue Guanghai. Setan darah di lautan cahaya berdarah biasanya bersembunyi di aliran udara berdarah. Begitu seseorang mendekati dan mengaktifkan aliran udara berdarah, mereka akan berubah menjadi cahaya berdarah dan menyerang dengan liar. Jika Anda kurang beruntung, aliran udara berdarah yang dipicu adalah tubuh setan darah, maka Anda akan sengsara, dan akan segera dihisap oleh setan darah. Ye Chen bertemu sekali, tapi untungnya, itu hanya seorang jenderal iblis darah biasa, setara dengan kekuatan laut spiritual manusia, dan niat pedang destruktif Ye Chen dan niat pedang abadi adalah musuh bebuyutannya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Seperti yang diharapkan dari lautan darah, itu terlalu berbahaya. Berada di aliran udara berwarna darah, Ye Chen menghela nafas dengan emosi, lautan cahaya darah penuh dengan aliran udara berwarna darah. Dengan kata lain, mungkin ada setan darah yang tersembunyi di mana-mana,
Tidak apa-apa bertemu setan darah di bawah Raja Iblis Darah, tetapi ketika Anda bertemu dengan Raja Iblis Darah, bahkan nyawa Ye Chen dalam bahaya, dan dia tidak selalu dapat melepaskan domain pedang dan mengaktifkan niat pedang. Gemuruh. Ada ledakan dahsyat di depan, mengguncang dunia. Pertempuran Raja. Ye Chen menyipitkan matanya. Pergi dan lihatlah, jadi berhati-hatilah di masa depan. Selain sisi baiknya, ada juga sisi gelap dari bahaya Bloodlight Sea. Ye Chen tidak banyak mengetahuinya, jadi perlu dipelajari lebih banyak untuk memperkuat kemampuan bertahannya. Lokasi pertempuran jauh, dan Ye Chen mengikuti fluktuasi energi. Tidak mudah untuk terlalu dekat, jauh, Ye Chen berhenti. Membuka, mata vertikal perak di antara alis terbuka, dan Ye Chen melihat melalui mata jiwa. Di garis pandang, 3 sosok terhuyung-huyung dan bertarung dengan sengit, dan kekuatan besar menyapu ke segala arah, menerbangkan udara berdarah, membersihkan ruang terbuka. Dari ketiga sosok ini, terlihat jelas bahwa 2 di antaranya termasuk dalam kelompok yang sama. Yang satu memegang tombak dan menjadi Raja Manusia, yang satu berubah menjadi Monkey Monster dan menjadi Raja Monster, dan yang lainnya, dengan aura berdarah, dan mata merah, jelas manusia. Ini benar-benar Raja Iblis Darah dari jenis yang berbeda. Kehendak Sui Guanghai yang kacau akan berdampak lebih besar pada pendatang di tahap selanjutnya. Jika mereka tidak dapat menahan serangan kehendak yang kacau, mereka akan kehilangan sifat mereka dan menjadi orang gila yang hanya tahu cara membunuh. Setelah sekian lama, mereka akan diserang oleh aliran udara berdarah invasi itu secara bertahap diubah menjadi jenis iblis darah yang berbeda, dan bahayanya tidak lebih rendah dari iblis darah. Anda harus tahu bahwa lautan darah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak raja dari alam hidup dan mati yang memasukinya, dan diubah menjadi Raja Iblis Darah jenis lain dengan kehendak kacau dan aliran udara berdarah, dan yang terpenting, menurut pengamatan mereka yang tertarik, umur dari berbagai jenis Raja Iblis Darah bisa jauh, sulit untuk mengatakan berapa tahun Anda bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Dengan cara ini, jika Raja Iblis Darah tidak bertemu, tetapi jika mereka bertemu dengan Raja Iblis Darah yang berbeda, mereka akan lolos dari kematian, kekuatan di depan mereka mungkin bukan Raja teratas, karena sebagian besar Raja teratas Raja tidak dapat diserang oleh kehendak kacau, tetapi ada juga kemungkinan, yaitu seorang Raja yang sangat kuat, kehendaknya tidak terlalu kuat, tetapi tingkat kultivasinya tinggi, tetapi kekuatannya berantakan. Raja Iblis Darah heterogen yang merupakan manusia di masa hidupnya sangat kuat, 3 atau 4 poin lebih kuat dari Raja Api Beracun dan Raja Tangan Darah 1 lawan 1, Ye Chen jelas bukan lawan dan hanya bisa lari jauh. Cahaya tidak berpengaruh, jiwa mereka sudah sangat kacau dan tidak akan tertegun, kecuali cahaya jiwa cukup kuat untuk menghancurkan jiwa lawan dengan satu pukulan. Raja Iblis Darah alien kuat, dan lawannya tidak lemah. Raja Manusia yang memegang senjata memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Raja Api Beracun, dan meskipun Raja Monster Monkey sedikit lebih rendah, itu tidak jauh di belakang. Seorang pria dan iblis bekerja sama, dan dalam waktu singkat mereka menekan Raja Iblis Darah dari jenis yang berbeda. Celah jiwa ketidakkekalan. Pria parubaya berjanggut panjang berteriak, dan menikam tanpa bekas, dia menikam kepala Raja Iblis Darah dari jenis yang berbeda dan membantingnya. Pecahkan aku. Raja Monster Monkey tidak besar, tingginya hanya 3 meter, dan tubuhnya sangat fleksibel. Dalam sekejap, dia datang ke belakang Raja Iblis Darah dari jenis yang berbeda, meletakkan cakarnya, dan mengusap ke bawah. Oh! Raja Iblis Darah dari jenis yang berbeda benar-benar dipotong-potong, dan darah berceceran. Haha, Monkey, bagus sekali. Pria parubaya dengan janggut panjang meletakkan senjatanya dan berdiri di sana. Monster Monkey King berubah menjadi bentuk manusia, dan berkata sambil tersenyum, itu karena kalian bekerja sama dengan baik. Satu orang dan satu iblis, mereka telah bekerja sama berkali-kali, dan mereka telah membentuk pemahaman diam-diam sejak lama. Bersama-sama, keduanya dapat mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Sungguh keahlian menembak yang brilian, sebenarnya mengandung makna angin yang mendalam dan makna awan yang mendalam. Kedua makna mendalam ini paling baik dalam perubahan. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya tidak sekuat makna mendalam fusi lainnya. Tapi kemenangan tidak mungkin untuk dicegah. Di masa-masa awal, Ye Chen juga memahami konsep artistik awan. Belakangan, saya beralih untuk mempelajari konsepsi artistik guntur yang terkait dengan konsepsi artistik awan, dan energi manusia terbatas. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk menutupi semuanya, jadi dia hanya bisa memilih yang paling berguna untuknya, dan tidak akan terlambat untuk belajar setelah lebih banyak waktu. Tentu saja, selama bertahun-tahun, konsepsi artistik awan juga telah berkembang menjadi makna awan yang mendalam. Itu adalah dunia. Setelah menutup mata jiwa,
Ye Chen berbalik dan pergi. Lautan cahaya darah tidak terbatas, dan ruang dalamnya sangat besar. Jauh melampaui apa yang dilihat dunia luar. Waktu berlalu, Ye Chen tinggal di Sui Guanghai selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keinginan yang kacau sedang mencoba untuk menyerang lautan jiwanya dan menginfeksi jiwanya, selaput jiwa hanya dapat bertahan melawan kekuatan jiwa, dan agak tidak berdaya melawan serangan keinginan. Untungnya, dia masih memiliki jiwa pedang penghancur dan jiwa pedang abadi di lautan jiwanya, dan 2 jiwa pedang tingkat 5 menjaga di lautan jiwa. Segera setelah kekacauan akan menyerbu, itu segera dicekik menjadi kehampaan. Kehendak kacau bukan apa-apa bagi Ye Chen. Dalam 3 hari terakhir, dia menghadapi bahaya nyata 2 kali. Suatu kali, dia dikelilingi oleh Jenderal Iblis Darah. Ribuan Jenderal Iblis Darah bergegas ke arahnya. Cahaya darah menari, dan sekali, dia bertemu dengan seorang Raja Iblis Darah yang berbeda berkeliaran di lautan cahaya darah, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Raja Iblis Darah yang dia lihat 3 hari yang lalu. Bahkan sedikit lebih baik. Menghadapi ribuan Jenderal Setan Darah, Ye Chen mencoba yang terbaik untuk membunuh setengah dari mereka dengan mengkonsumsi sepertiga dari energi aslinya, dan kemudian melarikan diri. Menghadapi Raja Iblis Darah dari jenis yang berbeda, Ye Chen tidak punya pikiran lain dan langsung kabur. 1 lawan 1, dia tidak bisa menjadi lawan dari Raja Iblis Darah yang heterogen ini. Jika dia terus terjerat, energi sejatinya akan terbuang percuma, dan keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Dia datang ke pertumpahan darah laut ringan bukan untuk bertarung, tapi untuk bunga kristal darah. Lautan darah ringan, ruangnya sangat padat, aku tidak bisa menembus ruang untuk bepergian, kalau tidak aku tidak bisa lepas dari kejaran Raja Iblis Darah. Berjalan di jalan, Ye Chen menjaga kekuatan jiwanya melepaskan semua waktu. Namun, ini tidak selalu memungkinkan. Jika kamu ingin masuk ke area terlarang tingkat raja, sebaiknya kamu meningkatkan wilayahmu ke alam hidup dan mati. Jika tidak, kamu mungkin mati jika kamu hampir mati. Peluang? Anda harus memiliki hidup untuk menikmatinya, ketika bahayanya terlalu besar, Anda bisa mati jika mengatakannya. Yah, ada gunung di sini. Ye Chen berhenti di jalurnya, dan dalam arti kekuatan jiwa, ada pegunungan lebih dari 20 mil jauhnya. Di lautan darah, hanya ada sedikit gunung, kebanyakan berupa dataran dan perbukitan, dan bunga kristal darah umumnya tumbuh di pegunungan, yang mungkin berada di bawah gunung, di tebing gunung tertentu, atau di atas gunung, tebing pegunungan di bawah air danau di pegunungan. Singkatnya, bunga kristal darah dapat muncul di mana saja di pegunungan, tidak diperlukan lingkungan khusus. Jika ada pegunungan, maka pasti ada bunga kristal darah, masuklah. Menghilangkan pikiran yang mengganggu, mata Ye Chen tajam, dan dia menyapu ke arah pegunungan dengan hati-hati. Karena kekuatan jiwa Ye Chen hanya dapat menyebar puluhan mil, setelah memasuki pegunungan, Ye Chen tidak memiliki cara untuk melihat seberapa besar seluruh pegunungan dan seperti apa lingkungannya, jadi dia hanya dapat mengambil 1 langkah pada satu waktu. Tempat Ye Chen masuk adalah ngarai, ngarai itu menjulang ke awan, berjalan di dalamnya dan melihat ke atas, Anda hanya bisa melihat garis langit, sangat gelap dan sunyi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah berjalan sekitar 7 atau 8 mil, tiba-tiba, puluhan lampu berdarah bergegas menuju Ye Chen. Domain pedang. Ye Chen tetap tenang dalam menghadapi bahaya, dan melepaskan medan pedang tekanan besar dari pedang membuat kecepatan lampu berdarah ini turun tajam. Menarik keluar pedang pemecah kejahatan, Ye Chen membuat 1 pedang pada satu waktu. Energi pedang yang kuat merobek cahaya darah, dan niat pedang penghancur membuat cahaya darah yang robek tidak dapat berkumpul dan secara bertahap menyebar. Jie, ancaman sebenarnya datang, dan aliran udara berdarah beberapa mil di depan Ye Chen berkumpul untuk membentuk Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah ini memiliki lengan panjang dan kurus seperti tiang bambu, dan telapak tangannya seperti cakar elang, yang sangat tajam. Memanggil, suara menusuk udara datang, dan lengan kanan Raja Iblis Darah dengan cepat memanjang dan menipis, seperti mata bor berwarna darah, menusuk ke alis Ye Chen, secepat kilat berwarna darah. Ding! Dengan gelombang pedang pemecah kejahatan, Ye Chen memblokir serangan mendadak Raja Iblis Darah. Tapi kengerian Iblis Darah terletak pada kemampuannya untuk mengubah bentuknya sesuka hati. Setelah lengan kanan Raja Iblis Darah ditarik terpisah, itu membentang lagi, seperti benang merah tipis, terjalin ke arah Ye Chen. Menghancurkan. Ye Chen tidak berani lalai, dan bunga cermin itu pecah, dan semua garis merah tipis disegel di cermin yang dipadatkan oleh kekuatan ruang, dan kemudian hancur berkeping-keping. Air beku. Orang-orang seperti cahaya pedang, Ye Chen terbang mendekati tanah, dan menusuk dengan pedang.
Raja Iblis Darah Jie Jie mencibir, dan tiba-tiba ditusuk dengan pedang Ye Chen, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi landak berwarna darah, setiap paku panjangnya ratusan meter, menyerang dalam jarak penuh. Engah! Kekuatan pedang air kental Ye Chen mengenai tubuh Raja Iblis Darah terlebih dahulu, dan ledakan kekuatan langsung merobek tubuh Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah yang belum sempurna. Mustahil untuk menahan gerakan pedang pengembunan airku. Ye Chen memiliki keunggulan alami atas Raja Iblis Darah. Pertama, pedang pemecah kejahatan mengandung kekuatan menghancurkan kejahatan, yang secara inheren menahan iblis. Kedua, niat pedang penghancur puncak tingkat kelima Ye Chen adalah pembunuh hebat bagi Iblis Darah. Pada dasarnya sulit untuk memadatkan kembali tubuh ketika serangan menghancurkan maksud pedang menghantam, kecuali Raja Iblis Darah adalah Raja Iblis Darah tingkat menengah atau bahkan tinggi. Ketiga, Ye Chen telah memahami cara kematian, dan dalam hal ini, dia tidak lebih lemah dari Raja Iblis Darah biasa, Raja Hidup dan Mati. Kombinasi dari tiga keunggulan membuat beberapa Raja Hidup dan Mati yang lebih kuat dari Ye Chen tidak semudah Ye Chen, dan dengan mudah membunuh Raja Iblis Darah tingkat pertama. Tamparan. Begitu Raja Iblis Darah mati, tiang berwarna darah jatuh dan jatuh ke tanah. Kristal Setan Darah. Ye Chen mengulurkan tangannya dan menghisap darah ke tangannya. Kristal Iblis Darah adalah bahan terbaik, dan hanya tubuh Raja Iblis Darah yang dapat memahaminya. Kristal Iblis Darah ini ada di dalam tubuh Raja Iblis Darah dan tidak memiliki entitas. Itu dapat disebarkan dan dipadatkan kapan saja seperti Raja Iblis Darah, tapi begitu Raja Iblis Darah mati, Kristal Iblis Darah tidak dapat dibubarkan dan menjadi entitas. Sebagai bahan pamungkas, Blood Demon Crystal sangat berguna, tidak hanya dapat mengganti kerugiannya sendiri, mengisi kembali ki dan darah, tetapi juga meningkatkan kekuatan tubuh roh, dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk casting harta karun. Jika harta karun menyatu dengan Blood Demon Crystal, saat menyerang lawan, dia bisa menyerap energi darah lawan dan mengganti kerugiannya sendiri, yang sangat ganas dan mendominasi. Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Alam Hidup dan Mati sudah memiliki tubuh yang abadi, daging dan tulangnya terintegrasi dengan esensi yang sebenarnya, tetapi sebelum mencapai keadaan turunan dari daging dan darah, tubuh masih tidak dapat menanggungnya setelah digunakan. Tubuh abadi berkali-kali, karena saat ini tubuh masih menempati posisi dominan bukanlah esensi sejati, sehingga kristal iblis darah memiliki efek yang besar pada Raja Kehidupan dan Kematian di alam kelahiran kembali dengan anggota tubuh yang terputus. Tentu saja, tidak masalah jika Anda telah mencapai ranah turunan daging dan darah. Kristal iblis darah dapat meningkatkan kekuatan tubuh spiritual Anda. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan tubuh spiritual Anda cukup tinggi. Harapannya tier 6 dapat dinaikkan ke tier 6. Akhirnya, ketika Anda merasa bahwa kristal iblis darah biasa tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan tubuh spiritual Anda dapat menggunakannya sebagai bahan, memadukannya dengan logam lain, dan memurnikannya menjadi harta karun. Singkatnya, di antara raja-raja di alam hidup dan mati, Blood Demon Crystal adalah best seller low-end, Blood Demon Crystal level rendah tidak kalah dengan harta semi-excellent high-end. Jika itu adalah kristal iblis darah menengah, itu setara dengan nilai harta karun kelas atas palsu. Level tinggi, setara dengan harta karun terbaik. Banyak orang datang ke Laut Cahaya Darah, bukan hanya karena bunga kristal darah di Laut Cahaya Darah, tetapi juga sebagian karena keberadaan Raja Iblis Darah, bisa mendapatkan kristal iblis darah tingkat pertama dapat dianggap sebagai sesuatu bermanfaat, meskipun tidak sebagus bunga kristal darah, bunga kristal bernilai tinggi. Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harga. Sangat sulit bagi Raja Hidup dan Mati biasa untuk membunuh Raja Iblis Darah yang belum sempurna, kecuali, seperti Ye Chen, dia memiliki keduanya pemecah kejahatan pedang dengan kekuatan untuk menghancurkan kejahatan dan tubuh yang menghancurkan kejahatan niat pedang atau niat pedang abadi. Jika tidak, di Lautan Cahaya Darah, mereka akan bertemu dengan Raja Iblis Darah, dan kemungkinan jatuh sangat tinggi. Adapun Raja dan Raja teratas, kebanyakan dari mereka tidak peduli dengan kristal iblis darah tingkat pertama atau menengah. Jika mereka punya waktu untuk datang ke Laut Cahaya Darah, mereka mungkin juga pergi ke tempat lain yang lebih baik untuk mencoba keberuntungan mereka dan mendapatkan harta yang lebih baik. Tentu saja, kadang-kadang mereka mungkin datang ke sini demi murid dan keturunan mereka, tetapi kesempatan untuk bertemu mereka terlalu kecil, dan tidak mungkin bertemu mereka sekali dalam ratusan tahun. Setelah mendapatkan kristal iblis darah tingkat pertama, Ye Chen meninggalkan ngarai, menemukan tempat yang tampaknya aman, dan mulai memurnikan kristal iblis darah untuk meningkatkan kekuatan tubuh spiritualnya. Seperti yang diharapkan dari Blood Demon Crystal, tubuh roh saya telah dinaikkan dari tahap awal tahap keempat ke puncak tahap awal tahap keempat.
Selama saya mendapatkan lebih dari 10 setan darah utama kristal, dimungkinkan untuk meningkatkan ke tahap akhir dari tahap keempat. Semakin tinggi tubuh roh, semakin sulit untuk ditingkatkan. Kristal iblis darah tingkat pertama dapat membuat tubuh roh Ye Chen naik dari tahap awal tahap keempat ke puncak tahap awal, tetapi yang lain mungkin tidak. Bisa maju ke tahap tengah tahap keempat, apalagi tahap keempat, pada tahap akhir, masih ada puncak Orde 4, sedangkan untuk tubuh roh Orde 5, percuma memiliki lebih banyak kristal iblis darah pada tahap pertama, karena tubuh manusia resisten, dan jika hal yang sama digunakan terlalu banyak, akan menghasilkan resistensi dan tolakan, tidak berpengaruh sama sekali, seperti minum obat, minum satu jenis obat terlalu banyak, dan kemudian meminumnya nanti, efeknya minimal. Senior Yuan Huang benar, semakin kuat tubuh roh, semakin kuat ketahanan terhadap racun. Tubuh roh telah ditingkatkan dari tahap awal Orde keempat ke puncak tahap awal Orde keempat. Tampaknya kemajuan tidak bagus, tapi aku bisa merasakan bahwa racun api dari bintang-bintang itu berbahaya bagiku. Bahayanya sedikit berkurang. Menghembuskan napas, Ye Chen berdiri dengan senyum di wajahnya. Abaikan hal-hal ini untuk saat ini, terus mencari bunga kristal darah, dan coba keberuntunganmu dengan cara untuk melihat apakah kamu dapat bertemu dengan Raja Iblis Darah Junior lainnya. Raja Iblis Darah tingkat pertama, ada yang kuat dan lemah, kuat, Ye Chen bukan lawan, tapi setidaknya dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Keberadaan medan pedang memungkinkan dia untuk menekan kecepatan lawan. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak bertemu Raja Iblis Darah tingkat menengah. Jika Anda menemukannya, Anda benar-benar dekat dengan kematian. Melalui ngarai, Ye Chen sampai ke bagian dalam pegunungan. Tempat di mana bunga kristal darah tumbuh tidak pasti. Tidak mudah menemukannya. Permukaannya baik-baik saja. Aku bisa mengamatinya dengan kekuatan jiwaku. Agak merepotkan jika di bawah tanah. Di permukaan Sui Guanghai, kekuatan jiwa Ye Chen dapat mencakup puluhan mil, tetapi di tanah, efeknya puluhan kali lebih lemah, dan hanya dapat menembus 1 atau 2 mil. Ye Chen bahkan tidak dapat memperhatikan bunga kristal darah itu lebih dalam di bawah tanah. Tidak, mungkin kedalamannya beberapa mil di bawah kaki. Ada bunga kristal darah. Hanya kebetulan, Ye Chen terbang dengan kecepatan konstan. Di pegunungan, medannya kompleks, dengan air terjun, danau, hutan, dan pegunungan yang lebih tandus. Saat melewati gunung tandus, Ye Chen tiba-tiba berhenti. Ini pecahan bunga kristal darah. Di perbukitan tandus, kristal berwarna merah darah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ambil kristal merah darah. Ye Chen diam-diam menghela nafas, setelah bunga kristal darah hancur, hanya 1% dari efek yang tersisa paling banyak. Bunga kristal darah utuh memiliki efek yang sangat besar. Melihat gunung tandus yang berantakan, Ye Chen mengerti. Seharusnya ada pertempuran sengit di sini, jika tidak, tidak ada yang akan menghancurkan integritas bunga kristal darah. Membuang pecahan bunga kristal darah, Ye Chen terus terbang dengan kecepatan konstan. 3 hari kemudian, Ye Chen menjelajahi lebih dari setengah pegunungan. Itu Raja Iblis Darah tingkat pertama, dan lawannya adalah Raja Iblis. Mata Ye Chen berbinar, memiliki pedang pemecah kejahatan dan niat pedang untuk menghancurkan, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan Raja Iblis Darah paling dasar. Puluhan mil jauhnya, Raja Iblis Darah Junior sedang bertarung dengan Raja Iblis Guk-Guk, dan Raja Iblis Guk-Guk hanyalah Raja Iblis biasa. Kekuatannya tidak sebaik Raja Api Beracun dan Raja Tangan Darah, dan dia sangat malu. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa lepas dari kejaran Raja Iblis Darah yang bisa berubah menjadi darah. Dia hanya bisa melawan secara pasif, mati-matian, mengaum lagi dan lagi. Benci. Raja Iblis Guk-Guk meraung dengan ganas. Membuka mulutnya dan menyemburkan bola cahaya. Bola cahaya meledak, dan setengah dari tubuh Raja Iblis Darah Junior di seberangnya hancur berkeping-keping. Tapi segera, tubuh memadat lagi, memanfaatkan jeda singkat setelah Raja Iblis Guk-Guk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Itu berubah menjadi seberkas darah dan menembus ke dalam tubuh Raja Iblis Guk-Guk. Apa? Tubuh Raja Iblis Guk-Guk menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Saat berikutnya, cahaya darah keluar dari tubuh Raja Iblis Guk-Guk. Nafas menjadi lebih kuat. Membunuh. Tidak melewatkan kesempatan, Ye Chen bergegas maju. Raja Iblis Darah juga melihat Ye Chen, dengan sinar dingin di matanya, dia juga menyapanya. Keduanya mendekat dengan cepat. Ketika jaraknya hanya 1000 meter, Ye Chen melepaskan domain pedang, dan tekanan pedang yang besar bekerja pada tubuh Raja Iblis Darah, menyebabkan kecepatan lawan turun tajam. Air beku. Mencabut pedang pemecah kejahatan, Ye Chen menyerang dengan pedang. Oh!
Setengah dari tubuh Raja Iblis Darah rusak dan tidak dapat mengembun. Meskipun Raja Iblis Darah dengan hanya setengah dari tubuhnya tidak mati, auranya jauh lebih lemah. Ketakutan melintas di wajahnya, dan dia dengan cepat melarikan diri ke kanan. Sayangnya, keberadaan medan pedang mencegahnya bahkan setengah dari tubuhnya, kecepatan. Mati. Ketika bunga cermin pecah, Raja Iblis Darah yang melarikan diri hancur berkeping-keping dan mati sepenuhnya. Kristal Iblis Darah primer jatuh. Keberuntungan tidak buruk, satu lagi. Mengulurkan tangannya untuk menyedot Blood Demon Crystal, Ye Chen menunjukkan kepuasan. Aku harus menemukan tempat untuk memurnikan Blood Demon Crystal dan terus meningkatkan kekuatan tubuh roh. Ye Chen terbiasa bertarung dengan mantap. Lautan darah ini penuh dengan bahaya, dan itu bisa sedikit meningkatkan kemampuan bertahannya. Jika tubuh rohnya kuat, pertahanan fisiknya juga akan kuat. Tidak baik. Saat dia hendak pergi, Ye Chen merasa waspada, dan seluruh tubuhnya membubung ke langit. Ledakan. Tanah di bawahnya retak menjadi selokan besar, dan api merah darah menyala-nyala, mengubah tanah laut cahaya darah menjadi butiran merah darah, dan suhunya mencengangkan. Di kejauhan, cahaya berdarah datang berderap. Bukan Raja Iblis Darah murni, tapi Raja Iblis Darah yang berbeda. Ini berbahaya. Jika saya lebih lambat sekarang, saya akan dinonaktifkan bahkan jika saya tidak mati. Di udara, Ye Chen menyipitkan matanya, menatap Raja Iblis Darah yang menyerangnya. Raja Iblis Darah heterogen ini bukanlah manusia, tetapi Raja Iblis yang dibudidayakan oleh belalang sembah. Serangan barusan dilakukan dengan anggota tubuhnya yang berbentuk sabit, berbentuk seperti cahaya pisau. Raja Iblis Mantit ini memiliki sayap di punggungnya, dan dia sangat cepat. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Begitu dia menarik perhatian Raja Iblis Darah lainnya atau Raja Iblis Darah lainnya, maka aku akan sengsara. Ye Chen dapat melarikan diri dari Raja Iblis Darah yang berbeda sebelumnya, karena kecepatan Raja Iblis Darah yang berbeda hanya sedikit lebih cepat darinya, dan dia ditekan oleh medan pedang, jadi dia tidak bisa mempercepat, jadi Ye Chen bisa melarikan diri, dan Raja Iblis Mantis, kecepatannya hampir 2 kali lipat dari Ye Chen, dengan mengandalkan bidang pedang, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Karena ini masalahnya, hanya ada satu pertikaian. Kekuatan Raja Iblis Mantit memang jauh lebih kuat daripada Raja Api Beracun, tapi masih dalam kisaran toleransi Ye Chen. 1 lawan 1, Ye Chen mengira dia bisa bertarung. Serangan medan pedang. Sepasang pedang cian memadat, pikir Ye Chen, dan pedang cian itu ditembakkan, sangat menyerang Raja Mantit, membuat lawan tidak mungkin mendekat. Gemerincing. 2 artropoda Raja Mantit. Seperti 2 sabit raksasa, tirai cahaya berdarah dibuat dengan melambaikannya sesuka hati, dan pedang cian mengenainya, dan segera dihancurkan dan dipotong. Bunga cermin hancur. Ruang itu dipelintir dan dikompresi, berubah menjadi cermin, menyegel Raja Mantit di dalamnya. Segera pecah berkeping-keping. Serangkaian bilah tajam spasial dengan gila-gilaan memotong tubuh Raja Mantit. Raja Iblis Berdarah heterogen ini juga dikendalikan oleh kekuatan penghancur kejahatan dan niat pedang penghancur. Ye Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Di mana Raja Mantit dipotong, sulit untuk disembuhkan sepenuhnya, bahkan jika dia memiliki tubuh yang abadi. Itu juga membuat tubuhnya sangat trauma. Tentu saja, Raja Iblis Darah heterogen bukanlah Raja Iblis Darah murni, dan pengekangan yang dia terima tidak terlalu besar. Jika digantikan oleh Raja Iblis Darah murni, diperkirakan bahwa dia bahkan tidak akan memiliki 50% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Tertawa. Lagi pula, Raja Mantit itu sangat kuat, dan pada saat yang sama dia diserang, dia juga memotong api berwarna merah darah. Ye Chen dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Ledakan. Api merah darah meletus, dan Ye Chen dikirim terbang 7 atau 8 mil jauhnya. Dia membuka mulutnya dan menyemprotkan kabut darah yang mengepul. Ini sangat kuat, saya khawatir itu adalah keberadaan yang sangat kuat di antara Raja Iblis Darah heterogen tingkat pertama. Raja hidup dan mati biasa, juga dikenal sebagai Raja Utama, berhubungan dengan Raja Iblis Darah primer dan Raja Iblis Darah heterogen primer, dan Raja Api Beracun hanya keberadaan biasa-biasa saja di antara Raja Utama. Adapun Raja Serigala Raksasa, itu adalah kelas bawah, sedangkan Raja Manusia yang sesuai dengan Raja Mantit hampir merupakan Raja kelas 1. Tapi aku punya domain pedang, setidaknya aku bisa menekannya sedikit. Bidang pedang didorong hingga batasnya. Tekanan pedang besar memenuhi ruang dengan lautan darah. Lebih kuat lagi, gerakan anggota badan melambai Raja Mantit berangsur-angsur menjadi lebih sulit, lebih lambat dari sebelumnya. Hancurkan. Pedang pemecah kejahatan digantikan oleh pedang kalajengking, dan Ye Chen menebasnya secara miring. Lagi pula,
Pedang kalajengking adalah pedang kalajengking, dan kekuatan pedang yang ditimbulkannya mengkristalkan anggota tubuh Raja Iblis Mantit dan menghancurkannya berkeping-keping. Bersenandung. Pada saat ini, Raja Iblis Mantit juga mengamuk, sayap tipis di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar keras, dan segera, benang sutra berwarna merah darah terbang ke arahnya. Tidak baik. Kecepatan benang sutra berwarna merah darah terlalu cepat, Ye Chen tidak bisa mengelak sepenuhnya, dan lengan kirinya terpotong. Pulih. Lengan kiri tumbuh lagi, dan Ye Chen memandang Raja Iblis Mantit dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan lawan yang begitu kuat, dan kekuatannya membuatnya tidak memiliki peluang menang sedikit pun. Sangat sulit untuk menemukan tempat tujuan, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Kejeniusan yang ingin dihadapi beberapa orang dewasa, tiba-tiba muncul di lautan darah, dan saya kebetulan bertemu dengannya. Di beberapa titik, sesosok berdiri di puncak gunung puluhan mil jauhnya. Dia bisa bersaing dengan Raja Iblis darah kelas 1 dari jenis yang berbeda. Tidak heran orang dewasa mendaftarkannya sebagai target yang harus dibunuh nomor 1. Begitu dia memasuki dunia hidup dan mati, bahkan jika aku secara pribadi datang, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Mengingat waktu, itu tidak akan terhindarkan. Ratu misterius lainnya. Cukup gunakan metode rahasia serangan jiwa untuk membunuhnya. Ada seringai di sudut mulut, mata sosok itu menyempit, dan dari tengah alis, kekuatan jiwa yang tak terlihat seperti panah tajam ditembakkan, dan targetnya adalah Ye Chen yang bertarung dengan Mantit Demon. Raja. Kecepatan serangan kekuatan jiwa terlalu cepat, Ye Chen ditembak oleh kekuatan jiwa seperti panah tanpa reaksi apapun. Kepalanya pusing sebentar, Ye Chen ditebas oleh Raja Mantit, beberapa tulang rusuk di dadanya patah, dan dia muntah darah dan terbang mundur. Seseorang menyerangku dengan rahasia serangan jiwa. Ini adalah pemikiran yang terlintas di benak Ye Chen. Mustahil. Sosok itu tercengang. Siapa dia? Dia adalah raja berpangkat tinggi yang agung. Meskipun itu hanya tubuh spiritual, dan kekuatan jiwanya tidak sebaik tubuh utama, itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seorang pria kecil. Puncak ketiga dari gerbang mendalam kehidupan dan kematian dapat melawan menurut dia. Dari apa yang saya pikir, serangan jiwa ini harus dapat dengan mudah membunuh kekuatan jiwa Ye Chen. Memukul tebing gunung dengan keras, Ye Chen melihat ke arah sosok itu. Itu Raja Manusia, mengapa kamu menyerangku? Kekuatan jiwa Ye Chen 5 kali lipat dari orang biasa, dan membran jiwa secara alami sangat kuat. Selama pertempuran peringkat di dunia rahasia hidup dan mati, Sui Jianhou menggunakan metode rahasia serangan jiwa untuk menyerangnya. Faktanya, dia bisa mengabaikannya, tapi dia tidak ingin terlalu banyak mengeksposnya, karena jiwanya selain kekuatannya yang besar, kualitasnya tidak kalah dengan Raja Hidup dan Mati. Tidak peduli apa, musuh bukanlah teman, bagaimana cara melarikan diri. Raja Iblis Mantit berubah menjadi Raja Iblis darah jenis lain dengan kehendak kacau dan nafas berdarah membuat Ye Chen tidak berdaya, dan Raja Manusia yang terlihat beberapa kali lebih kuat dari Raja Iblis Mantit benar-benar mengerikan, melawan, hampir terpojok. Tentu saja, jika Ye Chen mengundang citra Kaisar Yuan, itu akan menyelesaikan masalah. Namun, Ye Chen tidak siap untuk melakukan ini. Setiap kali dia menghadapi bahaya, dia mengundang citra Yuan Huang, yang tidak berguna untuk mengasahnya. Citra Yuan Huang dapat membantunya untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat membantunya seumur hidup. Seseorang ingin mengejar batas untuk menjadi kuat, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan Anda tidak bisa menggantungkan harapan pada orang lain. Dalam situasi pelarian sempit, saya harus berjuang dengan kekuatan saya sendiri. Mungkin saya bisa membuat terobosan. Jika memang tidak mungkin, belum terlambat untuk mengundang citra Yuan Huang ketika sudah waktunya untuk mati. Jika Ye Chen melakukan ini, hidupnya akan berada dalam bahaya besar. Dia mungkin terbunuh sebelum dia bisa mendapatkan citra Kaisar Yuan, tetapi untuk mencapai puncak, dia harus terbiasa dengan situasi hidup dan mati ini. Di puncak gunung, lupakan saja, tubuh spiritualku memiliki sepertiga dari kekuatan tempur tubuh utama, dan tidak akan terlalu sulit untuk membunuh seorang lelaki kecil yang sebanding dengan raja tingkat rendah. Sosok itu memakai topeng, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia berjalan menuruni gunung dengan satu langkah, dan mencapai dasar gunung dalam sekejap. Raja Iblis Mantit akan terus menyerang Ye Chen, tetapi ketika pria bertopeng itu muncul, targetnya bergeser. Baginya, aura pria bertopeng itu lebih kuat, yang membuatnya sangat menyebalkan, dan sayap tipis di belakangnya bergetar. Iblis Mantit itu raja melesat keluar, menggambar jejak seperti benang sutra di kehampaan, dan muncul di depan pria bertopeng dalam sekejap. Sayangnya, kebijaksanaan dasar hilang. Apa yang tersisa?
Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Telapak tangan ditekan ke arah Raja Mantit. Ledakan, gemerlap guntur dan percikan api, Raja Mantit itu datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Kedua anggota badan yang bersendi seperti sabit patah sedikit demi sedikit, dan sebagian besar dadanya cekung. Hangus dan merokok. Sungguh seni bela diri esoteris yang mendominasi, makna esoteris guntur dan makna esoterik api berada di atas 90% dari alam, saya khawatir itu hampir selesai. Murid Ye Chen menyusut. Dia selalu memiliki keuntungan dalam esoteris seni bela diri dan menekan lawannya, tapi kali ini, musuhnya 10 kali lebih kuat darinya dalam hal seni bela diri esoterik. Dia terbang tanpa tergesa-gesa. Pria bertopeng itu memandang Ye Chen dan berkata, sayang sekali, seorang jenius yang tak tertandingi akan jatuh ke tanganku. Siapa kamu? Ye Chen telah pulih dari luka-lukanya, tanya dengan tenang. Identitasku, kamu tidak akan pernah bisa menebak, dan kamu tidak perlu tahu. Orang mati tidak memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran. Mati. Ketika pria bertopeng itu berkata untuk melakukannya, dia melakukannya, menekan dengan telapak tangan, dan guntur serta api beterbangan. Trik ini lagi. Murid Ye Chen menyusut menjadi 2 titik, dia memegang pedang pemecah kejahatan di tangan kirinya dan melindunginya di depan dadanya, dan memegang pedang Scorpio di tangan kanannya, dan mengayunkannya secara miring. Niat pedang penghancur dan niat pedang abadi bertabrakan bersama, dan bahkan menyebabkan niat pedang bergetar. Setelah shock, niat pedang penghancur melekat pada pedang Scorpio, dan niat pedang abadi digabungkan dengan pedang pemecah jahat. Serangan utama Destruction Sword Intent. Niat pedang abadi adalah pertahanan utama. Pada saat ini, Ye Chen menggunakan 2 niat pedang untuk menghadapi musuh untuk pertama kalinya. Ledakan. Gerakan pedang Ye Chen adalah Ningsui, tetapi ketika dia terkena api guntur, kekuatan pedang Ningsui segera terbakar menjadi ketiadaan, dan kekuatan petir dan api yang mengerikan meledakkan pedang pemecah kejahatan seperti bambu, memancarkan ular listrik dalam jumlah besar, dan bunga api. Hampir seketika, andalam Ye Chen rusak, dada dan tulang rusuknya benar-benar patah, dan kemudian lengannya pecah sedikit demi sedikit, terbakar menjadi abu, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya berdarah dari ke-7 lubang, dan sejumlah besar kabut darah terbang keluar dari mulutnya, pedang Scorpio dan pedang jahat penghancur kehilangan kendali dan akan jatuh ke tanah. Terlalu kuat, apakah ini raja peringkat menengah? Ye Chen mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya dia hancur. Pedang kualitas ekstrim, tidak buruk. Pria bertopeng itu memperhatikan pedang Scorpio dan mengulurkan tangan untuk menyerapnya. Kembali, begitu kekuatan jiwa bergerak, pedang Scorpio dan pedang Poxi berubah menjadi 2 berkas cahaya, mengikuti Ye Chen pergi. Telapak tangan menyedot kekosongan, dan mata pria bertopeng itu berkedip dingin. Dalam perjalanan terbang mundur, Ye Chen sudah mengoperasikan tubuhnya yang abadi, memulihkan lengannya yang hilang dan andalam yang rusak. Kali ini, dia terluka terlalu parah. Terakhir kali dia terkena ledakan api racun Raja Api Racun, kakinya dan lengan dibakar. Menjadi kehampaan, andalam terluka, dan hanya 30% dari energi nyata yang dikonsumsi, tapi kali ini, 40% dari energi nyata dikonsumsi. Ini masih dalam kondisi bahwa kekuatan pedang air kental mengimbangi bagian dari kekuatan jika Anda hanya bertahan, Anda mungkin sudah jatuh. Sungguh ajaib kamu bisa menangkapku tanpa mati. Kamu benar-benar mengejutkanku. Pria bertopeng itu memang terkejut. Raja Iblis Mantit lebih kuat dari Ye Chen, tapi sekarang dia tidak berguna. Ye Chen, yang lebih lemah, selamat. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Namun, kamu masih akan mati, 1 gerakan tidak akan berhasil, 2 gerakan. Pria bertopeng itu maju selangkah, mengulurkan telapak tangannya yang kedua, dan guntur serta api beterbangan. Hancurkan niat pedang, beri aku terobosan. Hanya ada 60% energi sejati yang tersisa di tubuh, dan kedua kali dipukul, dapat dipulihkan melalui tubuh abadi. Ketiga kali dipukul, dan sisanya 20% dari energi sejati sama sekali tidak dapat pulih dari cedera. Yang terpenting, bahkan jika Anda telah mempraktikkan metode detoksifikasi dan mengolahnya ke tingkat Xiao Cheng, racun api bintang yang bermutasi masih perlu ditekan dengan energi nyata. 20% dari yang asli intinya adalah intinya racun api bisa membakarnya menjadi abu. Bersenandung, 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 bersenandung. Di lautan jiwa, jiwa pedang kehancuran dan jiwa pedang keabadian saling melengkapi dan beresonansi satu sama lain, kecemerlangan kehancuran dan kecemerlangan keabadian mekar pada saat yang sama, menerangi sebagian besar lautan jiwa. Tepat ketika kekuatan guntur dan api hendak mendekat, jiwa pedang penghancur tiba-tiba bergetar,
dan kecemerlangannya meledak. Tubuh jiwa pedang hitam, seperti bagian depan, berubah menjadi pedang yang tiada taranya, niat pedang yang tak tertandingi. Dari Destruction the jiwa pedang meledak, menyerahkannya ke pedang Scorpio, dan kemudian bekerja sama dengan gerakan pedang Ningsui untuk menyerang kekuatan guntur dan api. Intensi pedang penghancur tingkat ke-6, serang penuh. Engah. Kekuatan guntur dan api bertabrakan dengan kekuatan pedang Ningsui, dan fluktuasi energi yang mencengangkan meletus, gunung tandus di sekitarnya musnah menjadi ketiadaan oleh fluktuasi energi ini. Apa? Tidak mungkin. Pria bertopeng itu tercengang. Maksud pedang ini justru membuatnya ketakutan. Itu adalah intensi pedang penghancur urutan ke-6, dia menaikkan niat pedang penghancur ke urutan ke-6. Pria bertopeng itu bergumam. Niat pedang, setiap kali ditingkatkan ke satu level, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, terutama semakin tinggi level niat pedang, semakin besar jarak antara dua level ke-5 dan level ke-6, jaraknya lebih banyak dari 5 kali lipat, tingkat ke-6 sampai tingkat ke-7, selisihnya 10 kali lipat. Apa yang Ye Chen miliki adalah niat pedang penghancur, tingkat ke-5 dari niat pedang penghancur dinaikkan ke tingkat ke-6, yang setara dengan niat pedang biasa tingkat ke-6 hingga ke-7, dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Akhirnya berhasil menembus. Kejutan melintas di wajah Ye Chen. Tidak sulit baginya untuk meningkatkan jiwa pedang penghancur dari puncak tingkat ke-5 ke tingkat ke-6. Apa yang kurang darinya hanyalah waktu. Tanpa diduga, momen hidup dan mati menyelamatkannya bagian ini waktu. Memotong. Sebuah pedang menetralkan gerakan unik pria bertopeng itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, jiwa pedang yang menghancurkan bergetar di lautan jiwa, dan niat pedang yang tiada taraf meledak, menebas sepanjang tubuh dari atas ke bawah. Samar-samar, Ye Chen sepertinya mendengar suara melengking bintang-bintang, dan teriakan itu menjadi semakin lemah, dan akhirnya berhenti tiba-tiba. Membunuh aktivitas racun api bintang membuat Ye Chen merasa jauh lebih santai. Dia mengangkat jari telunjuk kanannya, dan ujung jari secara otomatis membuka lubang kecil. Saat berikutnya, racun ungu merah menyembur keluar sepanjang lubang, merusak tanah, lubang hitam hangus kecil, dan nyala api meletus dari lubang. Kamu telah diracuni oleh racun api bintang. Pria bertopeng itu kembali sadar dan memperhatikan adegan ini, sepertinya kamu tahu banyak tentang aktivitas menghancurkan niat pedang dan memenggal kepala racun api bintang pada urutan ke-6 tingkat. Saling satu sama lain. Kegembiraan mereda, dan ekspresi Ye Chen menjadi tenang. Meskipun jiwa pedang penghancur mencapai tingkat ke-6 dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat, dia masih tidak percaya diri untuk mengalahkan lawan. Anda harus tahu bahwa energi sejati lawan lebih dalam daripada racun Raja Api. Chun, seni bela diri mendalam telah mencapai tingkat tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari Ningsui-nya. Jika dia tidak memiliki pedang Scorpio pedang berkualitas tinggi, bahkan jika jiwa pedang penghancur dipromosikan ke tingkat ke-6, dia tetap tidak akan menjadi lawan-lawan. Bocah itu cukup rendah hati, tetapi dia masih harus mati. Pria bertopeng itu sangat cepat, tangannya seperti hantu petir, dan dia menamparkan telapak tangan Ye Chen, setiap telapak tangan ditampar. Ada guntur dan percikan api, guntur dan api ini sangat padat, seperti air yang deras, yang menunjukkan seberapa tinggi pencapaian pria bertopeng dalam arti mendalam dari guntur dan makna api yang mendalam. Kekuatan api guntur diringkas menjadi ekstrim. Seni bela diri misterius tidak dapat dibandingkan dengan Zhen Yuan, tetapi Ye Chen memiliki pedang Scorpio dan niat pedang penghancur, dan memegang pedang panjang monster ungu di tangannya. Dentang, dentang, dentang. Api guntur dan energi pedang memercik kemana-mana. Kemanapun keduanya pergi, ada kekacauan, puluhan mil di sekitarnya, dan mereka diratakan dengan tanah. Ini masih di lautan darah, jika di luar, itu akan terpengaruh ribuan mil jauhnya. 3 surga guntur dan api. Pria bertopeng itu berteriak keras. Dengan satu telapak tangan, lengan itu bergetar 3 kali. Tidak bagus, itu serangan superposisi. Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa pria bertopeng itu bisa memiliki keterampilan yang begitu mengerikan dengan kekuatan seorang raja perantara. Bagaimana dia tahu? Pria bertopeng adalah tubuh mental, meskipun kekuatan tempurnya adalah raja tingkat menengah biasa, kekuatan tempur yang ditampilkan melebihi raja tingkat menengah di tingkat yang sama. Cahaya jiwa, mata vertikal perak di antara alis terbuka, dan sinar perak ditembakkan, mengenai dahi pria bertopeng itu. Pada saat yang sama, Ye Chen mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, dan menggunakan kekuatannya untuk terbang kembali. Ledakan, guntur dan api beterbangan di seluruh langit. Ye Chen mengeluarkan banyak darah dari sudut mulutnya, dan menderita luka dalam yang serius. Tentu saja pria bertopeng itu juga tidak nyaman, dia hanyalah tubuh mental, dan kekuatan jiwanya dipinjam dari tubuh yang tidak stabil.
Terkena cahaya jiwa, kekuatan jiwa yang tersimpan di inti pikiran segera mulai bocor. Keadaan mental menjadi tidak stabil. Benci. Pria bertopeng itu ngeri, cahaya jiwa Ye Chen telah memberinya pukulan besar, jika Ye Chen tidak ditangani dalam waktu singkat, tidak akan ada peluang. Pergi ke neraka. Sosok itu melonjak, dan pria bertopeng itu menamparkan lagi dengan petir dan api tiga langit, yang sangat menakutkan. Segel aku. Ye Chen terus menjauhkan diri, mengangkat pedang Scorpio, dan pria bertopeng itu disegel dalam cermin kristal ungu, dan trik yang dia kirim terpengaruh, mengecewakan satu tingkat kekuatan, hanya menyisakan dua tingkat. Dan kedua tumpang tindih itu tidak sempurna. Orang pembawa sial rahasia ruang. Sebagai raja tingkat tinggi, pria bertopeng secara alami mengetahui kengerian dan misteri rahasia ruang. Rahasia ruang tidak hanya kuat, tetapi juga tidak ada duanya dalam hal dukungan. Cerminnya pecah, dan banyak luka halus tergores pada pria bertopeng, yang mengejutkan Ye Chen, tidak ada darah yang berceceran dari luka-luka ini, dan pria bertopeng itu sepertinya bukan kehidupan dari daging dan darah. Itu adalah tubuh pikiran spiritual. Menghalangi guntur yang tidak sempurna dan langit 3 kali lipat, Ye Chen tiba-tiba datang. Hanya tubuh mental yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, jadi bukankah tubuh utama raja tingkat tinggi? Ada juga celah besar antara Raja Alam Hidup dan Mati dan Raja Alam Hidup dan Mati. Raja biasa dari alam hidup dan mati disebut Raja Dasar, dan mereka yang telah mencapai sesuatu disebut menengah Raja-Raja Kaisar. Kekuatan Ye Chen saat ini hampir tidak mencapai tingkat Raja tingkat menengah. Pria bertopeng lebih kuat darinya, kira-kira Raja tingkat menengah, sedangkan untuk tubuh pria bertopeng, tidak mengherankan jika dia adalah Raja tingkat tinggi, tak heran ilmu bela diri Upanyi lawan begitu sakti. Lukanya sembuh, dan nafas pria bertopeng itu sedikit lebih lemah, tetapi lebih mematikan. Badai petir dan badai api. Tangan itu dengan cepat membentuk segel, dan pria bertopeng itu berteriak keras. Gemuruh. Langit menjadi gelap, petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam Ye Chen, dan api merah mengalir turun seperti badai hujan, mengubah puluhan mil menjadi lautan api. Di lautan api, Ye Chen bisa merasakan bahwa esensi sejati pelindung tubuhnya terus-menerus dibakar, dan konsumsi esensi sejatinya meningkat, petir menyambar, dan esensi sejati pelindung tubuh bergetar, memakan lebih cepat. Dia bermaksud menghabiskan energiku yang sebenarnya sehingga aku tidak bisa kembali. Bertempur melawan Raja Alam Hidup dan Mati, kelemahan terbesar Ye Chen adalah dia memiliki terlalu sedikit energi nyata, yang mengarah pada penggunaan tubuh abadi yang jarang. Pada saat ini, kurang dari 50% energi nyata dalam dirinya tubuh yang tersisa semakin sedikit, dan bahkan tubuh abadi tidak dapat digunakan. Pada saat itu benar-benar berbahaya. Namun, dia juga tidak enak badan. Setelah aku mengenai cahaya jiwa, kekuatan jiwa seharusnya akan mengendur. Sekarang tergantung siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah tubuh mental, Ye Chen juga mengetahui kelemahan pihak lain. Menghancurkan. Lautan api mengamuk, dan petir beterbangan ke segala arah. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menghindari sejumlah besar petir. Pria bertopeng itu tidak punya waktu untuk menghindar, kecepatan sinar perak itu terlalu cepat. Dengan jentikan sosoknya, tubuh pria bertopeng itu menjadi sedikit transparan, dan sejumlah besar kekuatan jiwa dilepaskan, menyebabkan gelombang badai jiwa yang dapat membunuh orang kuat di alam astral yang ekstrim. Dia kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya, dan tubuh mentalnya mulai runtuh. Yuan menyembur keluar dan diencerkan menjadi vitalitas langit dan bumi biasa. Sayangnya, cahaya jiwa hanya bisa digunakan 2 kali. Ye Chen yakin bahwa cahaya jiwa ketiga dapat menghancurkan kekuatan jiwa lawan. Tambahkan api lagi. Cahaya jiwa tidak dapat digunakan. Ye Chen memegang pedang Scorpio di tangannya, dan mengayunkan kekuatan pedang air kental seperti meteor. Jika kamu bisa menangkap gerakan ini, aku akan mengampunimu hari ini. Pria bertopeng itu menggeram rendah, dan tubuh mental yang runtuh benar-benar berhenti runtuh, dan kekuatan jiwa tidak lagi bocor, dan menjadi kental bang, menghancurkan Ningsui Jianjin Ye Chen dengan telapak tangan, dan sosok bertopeng itu sedikit bergetar. Saat itu, seluruh orang menembak Ye Chen, seolah-olah mereka akan mati bersama. Mau mati bersamaku? Tidak, bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa membunuhku. Kemungkinan besar dia masih memiliki jurus membunuh yang kuat. Ye Chen tidak berani ceroboh, bidang pedang didorong hingga batasnya, dan tekanan pedang yang dihasilkan membuat ruang itu sangat padat, dan apapun yang ingin mendekati Ye Chen harus menggunakan kekuatan 2 kali lebih banyak. Segel lagi. Bunga cermin hancur dan menyegel pria bertopeng itu. Namun tak lama kemudian, pria bertopeng itu menerobos blokade ruang, akibatnya tubuh mental terus runtuh,
kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih berlebihan, dan tubuh menjadi lebih ilusi. 4 surga guntur dan api. Jika dekat dengan tubuh utama, pria bertopeng dapat dengan mudah menggunakan 4 surga petir dan api, tetapi harga menggunakan tubuh spiritual adalah mati bersama, jadi dia tidak akan menggunakan gerakan ini dengan mudah sampai waktu yang diperlukan. Ye Chen tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya 4 lapisan kekuatan telapak tangan itu. Kamu tidak bisa terkena serangan ini, jika tidak, kamu akan dinonaktifkan bahkan jika kamu tidak mati. Dalam lingkup bidang pedang, pedang Qian yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, di atas kepala Ye Chen, pedang pemecah kejahatan dan pedang sisa darah masing-masing dibagi menjadi 33, dan 2 ular pedang saling terkait dan meledak. Namun, telapak tangan pria bertopeng itu terlalu kuat, semua pedang biru dimusnahkan, ular pedang juga dikalahkan, pedang pemecah kejahatan dan pedang sisa darah terbang terbalik, kualitasnya tidak bagus, itu hanya pedang darah sisa semi bagus atau bahkan ujung pedang patah, dan cahaya diam-diam berkata. Beri aku kematian. Pria bertopeng itu telah tiba di depan Ye Chen, dan dia menekannya dengan telapak tangannya. Bertarung. Seni pedang King Lian mencapai batasnya, dan sejumlah besar energi sejati mengalir ke pedang Scorpio, dan itu membeku, pedang Scorpio ditutupi dengan kristal ungu tebal, yang menjadi semakin tebal dan akhirnya menyerupai panel kristal ungu. Berdiri di depan Ye Chen. Telapak tangan pria bertopeng itu menekan kristal ungu di permukaan pedang Scorpio, dan kekuatan telapak 4 kali lipat meledak. Ledakan. Hujan ringan ungu menyemprot ke seluruh langit, Ye Chen menggosok kakinya di tanah, dan terbang terbalik, meledakkan gunung demi gunung, guntur dan api memercik ke seluruh tubuhnya. Seharusnya mati. Senyum muncul di sudut mulut pria bertopeng itu, dan segera, tubuh hantunya tiba-tiba hancur, dan topeng di wajahnya hancur berkeping-keping. 10 mil jauhnya, di lereng gunung hitam yang hangus. Ye Chen berbaring di dalam tanpa mengetahui apakah dia hidup atau mati. Setelah beberapa saat, kerikil berguling, Ye Chen mengangkat satu tangan, menopangnya di tanah, dan memanjat dengan susah payah. Uhuk-uhuk, darah mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya, seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Ini berbahaya. Jika tidak memerlukan lebih banyak energi sejati untuk mengaktifkan kekuatan kristalisasi pedang Scorpio, telapak tangan ini akan membunuhku. Kekuatan kristalisasi pedang Scorpio berasal dari besi kecubung. Biasanya, Ye Chen hanya menggunakan Scorpio pedang biasanya terlalu berbahaya sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain membebani kekuatan besi kecubung di pedang Scorpio. Harganya adalah kekuatan kristalisasi pedang Scorpio melemah. Pulih. Esensi sejati mengalir seperti air, dan cedera Ye Chen dengan cepat pulih, tetapi karena parahnya cedera, ada kurang dari setengah esensi sejati di tubuh Ye Chen, hampir habis. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, cari tempat untuk memulihkan energi sejatimu. Pertempuran itu sangat berisik sehingga Ye Chen tidak berani tinggal di sini. Suara mendesing. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen melompat keluar dari lereng gunung, dan terbang ke arah yang acak. Lautan tak berujung, ribuan mil di bawah laut. Ada istana besar dengan gaya yang sangat berbeda dari dunia roh yang sebenarnya. Di tengah istana terdapat meja panjang dengan puluhan posisi yang diletakkan di kedua ujung dan sisi meja panjang. Di posisi kepala adalah seseorang tingginya lebih dari 3 meter dengan kulit gelap. Seorang pria kuat dengan tubuh manusia sedang duduk di sana. Dia mengenakan seragam hitam, dan di dada kirinya, dia mengenakan 5 lencana berwarna merah darah, dengan bintang berwarna darah terukir di lencananya. Meskipun dia tidak sengaja melepaskan auranya, aura yang terpancar samar masih sangat kuat hingga teror, tidak kalah dengan Void Emperor Kongdi dan lainnya. Selain dia, tidak ada seorang pun di posisi lain, hanya batu berwarna darah yang diletakkan di atas meja panjang di posisi yang sesuai. Bersenandung, batu berwarna darah di ujungnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah, dan kemudian, bayangan darah samar muncul. Dewasa, bayangan darah itu membungkuk kepada pria kuat berkulit gelap itu. Silakan duduk. Ada apa? Pria kuat berkulit gelap itu sedikit mengangguk, mengisyaratkan dia untuk duduk. Duduk? Sue Ying segera berkata, tuanku, tubuh spiritualku ada di lautan cahaya darah, area terlarang tingkat raja di benua langit darah, dan aku bertemu dengan jenius tak tertandingi Ye Chen. Oh, mata pria kuat berkulit gelap itu berbinar dan dia bertanya, apa hasilnya? Kekuatan Ye Chen, dia tahu betul, setara dengan raja biasa hidup dan mati menurut tingkat raja di dunia ini, dia adalah raja tingkat rendah, dan kekuatan tubuh pembicara adalah raja tingkat tinggi. Bagaimana dengan tubuh spiritual dikatakan bahwa mereka semua memiliki kekuatan raja tingkat menengah, jadi membunuh Ye Chen seharusnya mudah. Dia menantikan pihak lain untuk memberitahunya kabar baik.
Awalnya, saya tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya, tetapi pada saat kritis, dia membuat terobosan. Niat pedang penghancurnya naik dari puncak tingkat kelima ke tingkat keenam, dan kekuatannya melonjak beberapa kali, mencapai kekuatan tempur raja tingkat menengah. Apa? Niat pedang penghancur tingkat 6. Apakah kamu membunuhnya? Harus dibunuh. Apa maksudmu harus dibunuh? Membunuh adalah membunuh, tidak ada kemungkinan lain, kata pria kuat berkulit gelap itu dengan tidak puas. Sue Ying ragu-ragu dan berkata, tuanku harus mengetahui kekuatan guntur dan api surga 4 kali lipat. Saya mencoba mengendurkan pikiran dan tubuh saya, jadi saya menjatuhkannya ke udara dengan guntur dan api surga 4 kali lipat. Kemudian pikiran saya menjadi lemah. Saya tidak melihatnya dia tidak mati, tetapi dari sudut pandang saya, dia harus mati, dan tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Blood Shadow memberitahu beberapa detail kepada pria kuat berkulit gelap itu, dan biarkan pihak lain yang menyimpulkan. Setelah merenung sejenak, pria kuat berkulit gelap itu perlahan berkata, menurut apa yang Anda katakan, dia telah melemparkan tubuh keabadian sekali sebelumnya. Esensi sejatinya sangat rusak. Kemudian dia terlempar ke udara oleh guntur Anda dan api 4 kali lipat langit. Cederanya seharusnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Beberapa kali, tubuh abadi tidak dapat menyelamatkannya. Kebanyakan dari mereka sudah mati. Tuanku, kami telah kehilangan seorang jenius yang tak tertandingi. Melihat pria kuat berkulit gelap itu mengatakan hal yang sama, Sue Ying menunjukkan kegembiraan di wajahnya yang kabur. Tetapi, pria kuat berkulit gelap itu mengubah suaranya. Jika kamu belum melihatnya mati dengan matamu sendiri, kamu tidak bisa 100% yakin. Yang aku inginkan adalah aman, jadi aku harus yakin dia sudah mati. Kalau tidak, jika dia tidak mati dan masuk alam hidup dan mati, itu benar-benar akan menjadi bencana kita. Di masa depan tidak peduli betapa sulitnya untuk membunuh. Apa maksudmu, tuanku? Blood Shadow memandang pria kuat berkulit gelap itu. Dapatkan tubuh mental lain dan pergi ke benua langit darah untuk melihat apakah dia sudah mati. Lebih baik jika dia mati. Jika dia belum mati, jangan menakuti ular itu. Kamu harus mengaturnya sebelum memulai rencana pengetahuan. Awalnya, orang kuat berkulit gelap itu memiliki keinginan mendesak untuk membunuh Ye Chen. Tapi dia tidak begitu bersemangat untuk mengabaikan semuanya, tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Ye Chen meningkatkan niat pedang penghancurnya ke tingkat ke-6 di tingkat puncak ketiga dari pas kehidupan dan kematian yang mendalam. Ini tidak buruk, Anda harus tahu bahwa di antara raja hidup dan mati, yang memiliki kemauan terkuat adalah yang paling menakutkan. Sekarang Ye Chen memiliki niat pedang penghancur tingkat 6, bagaimana dengan masa depan? Ketujuh, kedelapan, dia bahkan tidak berani memikirkannya, itu pasti mimpi buruk. Ya, Sue Ying mengangguk, dia juga sedikit khawatir dia tidak melihat Ye Chen mati dengan matanya sendiri. Oke, kamu bertindak sekarang, hati-hati kali ini. Pria kuat berkulit gelap itu memerintahkan. Jangan khawatir, tuanku, bawahan ini pasti akan membawa kabar baik kembali. Bayangan darah tersebar, dan hanya ada satu pria kuat berkulit gelap yang tersisa di seluruh istana. Niat pedang penghancur tingkat 6 benar-benar jenius yang menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Xuan Hou. Kejeniusan seperti itu, jika tidak dihilangkan, hanyalah mimpi buruk bagi kita. Itu harus dihilangkan sesegera mungkin, bahkan jika kita membayar sedikit harga. Mata pria kuat berkulit gelap itu menunjukkan niat membunuh. Markas besar aliansi Blackwater. Guru, operasinya gagal. Wang Tai membungkuk, tidak berani menatap Raja Tianyin. Operasi gagal, di mana Raja Api Racun dan Raja Tangan Darah. Raja Tianyin tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Wang Tai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja Api Racun kembali ke langit berbintang untuk memulihkan kultivasinya, Raja Tangan Darah. Dia sudah mati. Setelah aksinya gagal, Raja Api Racun terluka parah, dan basis kultivasinya banyak yang hilang. Dia tidak repot-repot menemui Raja Tianyin. Untuk kerugian, itu dapat dipulihkan sesegera mungkin dengan segera mundur, semakin lama itu tertunda, semakin sulit untuk pulih. Begitu Wang Tai mendapat kabar tersebut, dia segera meninggalkan benua langit darah dan bergegas ke markas besar aliansi air hitam, tetapi dia bukanlah raja hidup dan mati, dan butuh waktu lama baginya untuk tiba. Basis kultivasi Raja Api Racun rusak parah, dan Raja Tangan Darah terbunuh. Raja Tianyin tidak bisa mempercayai telinganya. Ceritakan detailnya. Raja Tianyin berteriak. Ya, Wang Tai menceritakan detail yang dikatakan Raja Api Racun kepadanya. Mampu dalam seni rahasia serangan jiwa.
Itu bisa membuat Raja Junior tertegun, dan jurus pedang terkuat mengandung jalan kematian, yang lebih dari cara kematian yang dipahami oleh Raja Junior. Pantas saja Raja Tangan Darah akan mati di tangannya, Raja Api Beracun saya juga terluka parah olehnya, dan basis kultivasi saya sangat rusak. Hal yang paling mengejutkan adalah dia memiliki tubuh yang abadi, dan energi sejatinya beberapa kali lipat dari orang yang di puncak ketiga dari pintu masuk mendalam kehidupan dan kematian yang biasa. Lagi pula, Raja Tianyin adalah salah satu raksasa dari aliansi air hitam. Melalui detailnya, dia juga mengerti mengapa Ye Chen bisa melukai Raja Api Racun secara serius dan membunuh Raja Tangan Darah. Dari kemampuan ini, teknik rahasia serangan jiwa adalah yang paling menakutkan. Tanpa teknik rahasia serangan jiwa, dia pasti bukan tandingan Raja Api Beracun dan Raja Tangan Darah. Oleh karena itu, selama kamu menemukan raja yang bukan takut serangan jiwa, kamu bisa membunuhnya dengan lancar. Itu harus menjadi metode rahasia serangan jiwa tingkat tinggi tingkat surga. Diperkirakan itu belum dikembangkan untuk sukses besar. Itu harus mengirim raja tingkat menengah, atau raja yang belum sempurna yang telah mempelajari pertahanan jiwa. Raja Tianyin memikirkan hatinya. Oke, kamu turun dulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini di masa depan. Yang terpenting bagimu adalah memahami jalan kematian dan jalan hidup, dan berusaha untuk menjadi raja kehidupan dan mati secepat mungkin. Wang Taiyi adalah salah satu dari lusinan jenius teratas di dunia roh sejati. Begitu dia menjadi raja hidup dan mati, itu akan melawannya dan aliansi air hitam. Tidak ada bantuan kecil. Di masa depan, jika dia ingin bertahan hidup di dunia roh sejati, raja yang sangat berbakat sangat diperlukan. Sudah ada tanda-tanda angin dan hujan yang tidak menyenangkan di seluruh dunia roh sejati. Adalah guru. Wang Taiyi mundur. Ye Chen, berbicara secara logis, kamu adalah seorang jenius tak tertandingi di benua roh sejati. Aku seharusnya tidak membunuhmu, tapi aku menyalahkanmu karena memonopoli lebih dari 2 juta kristal esensi sejati dari aliansi air hitamku dan memiliki pedang terbaik. Jika aku dapatkan yang terbaik jika saya menukar pedang harta karun dengan raja lain untuk harta karun kelas atas yang praktis, maka saya akan berada di peringkat teratas di antara raja peringkat tinggi. Dengan tingkat kekuatan ini, saya akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk menembus beberapa yang terlarang dan tempat-tempat berbahaya. Ini adalah kesempatanku untuk mendapatkan lebih banyak harta dan membiarkan kekuatanku terus meningkat, jadi jangan salahkan aku. Raja Tianyin memiliki ambisi. Faktanya, sebagian besar raja di alam hidup dan mati memiliki ambisi, dan tidak ada yang mau menjalani kehidupan biasa. Dia juga ingin menjadi manusia dunia, sejajar dengan Raja Naga Xuanhou dan bahkan Su Huang. Langit berbintang yang luas, gelap dan sunyi, hanya cahaya dari bintang-bintang. Sangat cantik. Di atas meteorit besar yang terus bergerak, 2 sosok duduk saling berhadapan, di antara mereka ada meja batu, di atas meja batu ada kendi anggur dan gelas anggur. Keduanya sedang minum. Raja Pedang Perunggu, anggur penyulingan tulang berkualitas tinggi Anda benar-benar enak, tapi sayang sekali Anda hanya memberi saya 1 cangkir setiap kali. Orang yang berbicara adalah tauren yang sangat besar, dengan sepasang tanduk di kepalanya yang seakan menembus langit. Manusia di sisi berlawanan adalah pendekar pedang. Energi pedang samar di tubuhnya dapat secara tidak sengaja terpancar, dan dia dapat memutar meteorit yang mendekatinya menjadi ketiadaan. Orang yang mengenalnya memanggilnya Raja Pedang Perunggu, dan dia adalah anggota dari benua Tianjian. Raja Pedang dari alam hidup dan mati cukup terkenal di benua roh sejati. Dia tersenyum dan berkata, Raja Sapi Iblis, bahan untuk anggur pemurnian tulang berkualitas tinggi ini sulit ditemukan. Saya akan meminumnya untuk Anda sekaligus. Apa yang bisa saya minum di masa depan? Bisakah saya memberikannya kepada Anda? Raja Pedang Perunggu dan Raja Banteng Iblis tidak memiliki banyak persahabatan, tetapi mereka telah bekerja sama beberapa kali. Dalam beberapa waktu ini, mereka dapat kembali bersama dengan lancar setiap saat, sehingga mereka lebih akrab. Ketika mereka bebas, mereka akan berkumpul sesekali. Raja Banteng Iblis menyeringai dan berkata, benar, tapi kali ini, kamu harus memberiku minuman tambahan. Oh mengapa? Raja Pedang Perunggu tahu bahwa Raja Banteng Iblis tidak akan meminta cangkir tambahan tanpa alasan. Berikan atau tidak, Banteng Iblis adalah raja. Ini, ambillah. Raja Pedang Perunggu menuangkan segelas anggur lagi untuk Raja Banteng Iblis. Mengambil gelas anggur, Raja Banteng Iblis meminum semuanya, dan berkata sambil tersenyum aku memberitahumu kabar baik, bukankah kamu benar-benar menginginkan pedang berkualitas tinggi? Aku tahu di mana aku bisa menemukannya. Mata Raja Pedang Perunggu berbinar, di mana? Di benua langit darahku,
Pemiliknya hanyalah seorang lelaki kecil di puncak ketiga dari pintu masuk kehidupan dan kematian yang mendalam, tetapi kekuatannya tidak buruk, dan dia mengalahkan Raja Serigala Raksasa dari Sekte Serigala Putih. Pria kecil dengan pedang berkualitas tinggi. Raja Pedang Perunggu mencibir, ini benar-benar harta karun. Berbalik, Raja Banteng Iblis tertawa. Tentu saja saya tergoda, tapi saya sangat terkejut. Meskipun pedang kelas atas tidak berguna bagi Anda dapat menukarnya dengan harta kelas atas lainnya. Mengapa memberi saya kesempatan ini? Tanya Raja Pedang Perunggu bingung. Raja Banteng Iblis menghela nafas, kakak tidak membiarkanku menyentuhnya. Raja Iblis berkuku besi. Raja Pedang Perunggu secara alami tahu siapa kakak tertua dari Raja Banteng Iblis. Sekte Iblis Berkuku Besi memiliki dua Raja Iblis utama, satu adalah Raja Banteng Iblis dan yang lainnya adalah Raja Iblis Berkuku Besi. Karakter yang tangguh, Raja Pedang Perunggunya jauh dari lawan. Oke, jika aku bisa mendapatkan pedang kelas atas kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita, aku pasti akan memberimu harta karun palsu berkualitas tinggi. Raja Pedang Perunggu bersumpah. Dengan mengatakan itu, Raja Pedang Perunggu menuangkan segelas anggur lagi untuk Raja Banteng Iblis. Sambil minum, Raja Banteng Iblis diam-diam berkata kakak laki-laki takut pada Raja Naga, dan berjanji padanya untuk tidak merepotkan si kecil itu, meskipun saya juga takut, tetapi saya bisa mendapatkan keuntungan secara diam-diam. Kecuali Kaisar, semua orang takut pada Raja Naga sekarang. Kehidupan Raja Naga akan segera berakhir. Sebelum dia meninggal, sangat mudah untuk menyeret beberapa orang untuk mati bersama. Raja Naga hanya menyapa beberapa orang di benua langit darah, tetapi Raja Pedang Tembaga tidak mengetahuinya. Selama Raja Pedang Tembaga tidak membunuh Ye Chen dan hanya mengambil pedang terbaik, Raja Naga tidak bisa berkata apa-apa. Lautan cahaya darah, di gua bawah tanah alami. Untungnya, ada banyak kristal esensi sejati, jika tidak, akan sulit memulihkan esensi sejati dalam waktu singkat. Di tengah gua, Ye Chen, yang sedang duduk bersila di tanah, perlahan membuka matanya, dan dua berkas cahaya melintas. Di alam hidup dan mati, memulihkan energi sejati adalah masalah besar. Raja-raja dari alam hidup dan mati semuanya dibudidayakan dengan sangat buruk. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah mungkin memiliki kultivasi puluhan tahun, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi mungkin memiliki 1000 tahun atau bahkan 2000 tahun. Sangat sulit untuk memulihkan begitu banyak energi sejati dengan menjalankan latihan saja, karena jarak antara vitalitas langit dan bumi dan energi sejati tingkat raja terlalu besar, dan perlu dikompresi dan ditempa berkali-kali, kecuali dapat dipulihkan setelahnya, jangka waktu yang lama dalam pengasingan, itu juga tergantung pada seberapa banyak kultivasi yang telah hilang, dan akan lebih cepat pulih dengan batu roh kelas atas. Sangat disayangkan bahwa batu roh kelas atas sangat langka, dan batu roh kelas atas adalah mata uang di antara raja-raja di alam hidup dan mati. Ketika hilangnya basis kultivasi tidak serius, sangat sedikit raja alam hidup dan mati gunakan batu roh kelas atas untuk memulihkan esensi sejati mereka, yang terlalu boros. Jika dikatakan bahwa menggunakan batu roh kelas atas untuk memulihkan energi sejati adalah kemewahan, sia-sia menggunakan kristal esensi sejati untuk memulihkan esensi sejati. Kristal esensi sejati lebih berharga daripada batu roh kelas atas, hanya raja-raja dari hidup dan mati dan sejumlah kecil raja setengah langkah yang mahir dengan cara ini dapat dipadatkan, tetapi raja alam hidup dan mati tidak makan atau minum, dan tidak dapat mengembun banyak dalam setahun, tetapi untuk memulihkan esensi sejati sekali, konsumsi kristal esensi sejati harus setidaknya 10.000 sebagai satu unit. Anda harus tahu bahwa Ye Chen menghabiskan 50.000 yuan kristal esensi sejati ketika dia berkultivasi ke alam kelahiran kembali dengan tubuh abadi dan anggota tubuh yang terputus. Basis kultivasinya hanya berlipat ganda, tidak termasuk kemurnian esensi sejatinya. Basis kultivasi Ye Chen hanya 9 tahun budidaya untuk kiri dan kanan. Tentu saja, kristal esensi sejati yang diperoleh Ye Chen sebenarnya agak berbeda dari kristal esensi sejati yang dipadatkan oleh Raja Alam Hidup dan Mati Kristal, mungkin 10.000 yuan sudah cukup. Tidak perlu 50.000. Kali ini, total 70.000 kristal esensi sejati dikonsumsi, dan kristal esensi sejati yang tersisa kurang dari 2,1 juta. Saatnya menabung sedikit. Energi sejati seorang Raja Junior 10 kali lebih murni dari energi Raja setengah langkah tingkat tinggi, dan 5 kali lipat dari puncak ketiga pintu masuk mendalam hidup dan mati, ketika Ye Chen memasuki alam hidup dan mati. Anda dapat menggunakan kristal esensi sejati untuk meningkatkan kultivasi Anda. Saat ini, 70.000 kristal esensi sejati dapat memulihkan 95% esensi sejati, dan 75.000 dapat memulihkan sekitar 100% esensi sejati, mencapai keadaan hidup dan mati.
Jika efeknya melemah 5 kali, dibutuhkan 375.000 kristal True Yuan untuk memulihkan tingkat kultivasi yang sama, yaitu 9 tahun kultivasi, dan 2,1 juta Yuan akan meningkatkan kultivasi Ye Chen sekitar 50 tahun. 50 tahun kultivasi setara dengan 50 tahun penebusan dosa, sungguh menakjubkan. Kekayaan Raja Tangan Darah sangat sedikit, dan sebagian besar harta berharga dan batu roh berkualitas tinggi ditukar dengan hal-hal yang dapat meningkatkan kultivasinya, lagi pula, tidak peduli seberapa bagus harta itu. Itu tidak dapat diandalkan seperti basis kultivasi, kecuali itu adalah jenis harta yang dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan. True Yuan benar-benar pulih, Ye Chen berdiri dan berjalan keluar dari gua bawah tanah. Meskipun racun api dari bintang yang bermutasi telah dihilangkan, Ye Chen tidak terburu-buru meninggalkan lautan darah. Tubuh rohaninya hanya berjarak 1 langkah dari tingkat kelima, yang sebelumnya harus menjadi puncak dari tingkat keempat. Salah ketik telah diperbaiki. Dapatkan saja bunga kristal darah. Anda benar-benar dapat memasuki level kelima, dan kekuatan tubuh Anda akan meningkat pesat. Ketika seseorang menyerang dengan satu gerakan, itu seharusnya cedera serius, tapi mungkin itu cedera ringan karena itu adalah tubuh roh tingkat 5, ini sangat berguna untuk menghemat energi sejati dan meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Jika Anda tidak dapat menemukan bunga kristal darah, Anda perlu mendapatkan lebih banyak kristal iblis darah tingkat dasar. Meskipun kristal iblis darah tingkat awal tidak dapat secara langsung meningkatkan tubuh roh ke tingkat kelima, itu dapat membuat terobosan lebih mudah. Menghembuskan seteguk udara keruh, Ye Chen menghilang dalam sekejap. Ketiga, terlalu mudah bagi Ye Chen untuk membunuh Raja Iblis Darah tingkat pertama ketika niat pedang untuk menghancurkan mencapai tingkat ke-6. Saya khawatir Raja tingkat tinggi tidak semudah Ye Chen untuk membunuh darah tingkat pertama Raja Iblis. Satu-satunya masalah adalah lautan cahaya darah terlalu besar, sehingga tidak mudah untuk bertemu dengan Raja Iblis Darah Junior. Setelah merapikan kristal Iblis Darah tingkat pertama, di cincin roh penyimpanan Ye Chen, ada 4 kristal Iblis Darah tingkat awal. Melanjutkan, Ye Chen terbang keluar. Di perbukitan bergelombang, pertempuran tragis lainnya sedang terjadi. Monkey, kilat, Raja Tombak yang tidak kekal meraung, dan tombak di tangannya seperti naga yang sedang berenang, menghantui angin dan awan. Engah, tembakan ini membuat lubang besar di dada Blood Shadow. Jie, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Blood Shadow adalah Raja Iblis Darah tingkat menengah, yang kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Raja Iblis Darah tingkat pertama. Tidak mungkin raja dengan peringkat yang sama untuk membunuhnya. Hanya raja tingkat tinggi yang dapat menggilingnya secara perlahan sampai mati ini adalah setan darah yang mengerikan. Suara mendesing. Dengan kilatan darah, dinasti Gorevin tingkat menengah bergegas menuju Iron Monkey King yang lebih lemah. Gulungan. Beraninya Iron Monkey King membiarkannya mendekat, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan bola cahaya. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan satu tangan Raja Iblis peringkat menengah hancur, tetapi dia menyeringai dan berhasil menembus gelombang udara, dan jaraknya kurang dari 3 kaki dari Raja Kera Besi. Pada saat kritis, Wu Chang Gun King menembak Iron Monkey King dan menyelamatkan nyawanya. Mencari kematian, Raja Iblis Darah tingkat menengah sangat marah, dan berhenti mengejar Raja Kera Besi, dan menetapkan targetnya pada Raja Tombak Wu Chang. Meskipun daging dan darah Raja Tombak Wu Chang tidak sekuat Iron Monkey King, ini lebih sulit daripada Iron Monkey King. Jika jumlahnya terlalu banyak, hanya dengan membunuhnya pertempuran selanjutnya bisa lebih mudah. Mengangkat tangan kanannya, bola cahaya berwarna darah mengembun di telapak tangan Raja Iblis Darah tingkat menengah. Pergilah. Dengan lambaian telapak tangan, bola cahaya berdarah itu menembak ke arah Raja Senjata yang tidak kekal. Tidak dapat dipukul, Raja Senjata yang tidak kekal dapat merasakan kekuatan melahap yang mengerikan yang terkandung dalam bola cahaya berdarah. Sekali dipukul, akibatnya akan menjadi bencana. Berenang di sekitar, ahli senjata yang tidak permanen dengan terampil menghindari dampak bola ringan. Lihat bagaimana kamu bersembunyi kali ini. 3 bola cahaya berwarna darah ditembakkan ke arah Raja Senjata yang tidak kekal dalam bentuk zigzag. Kecepatan penguat bola cahaya berdarah terlalu cepat, Raja Senjata yang tidak kekal hanya bisa mengelak 2, dan yang ketiga tidak bisa mengelak, bang. Raja Senjata yang tidak kekal itu aman dan sehat, tetapi sosok setinggi lebih dari 3 meter tersingkir. Monkey. Raja Tombak yang tidak kekal membuka matanya, Raja Kera Besi yang memblokir bola cahaya berdarah untuknya tadi. Chang Tua, jangan khawatir, aku tidak akan mati dengan mudah. Raja Kera Besi bangkit dari tanah, dan sebagian besar punggungnya mengerut, seolah-olah dia telah kehilangan banyak daging dan darah. Ini berkali-kali lebih kuat, itulah sebabnya dia berani menolak langkah ini.
Hari ini sepertinya kita harus mengaku di sini. Raja senjata yang tidak kekal menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan getir. Ya, aku tidak menyangka ketiga saudara kita akan mati bersama pada akhirnya. Tanduk hitam akan mengambil langkah pertama, dan kita akan mengikuti. Iron Monkey King juga sangat tidak rela. Kekuatan bertarung Raja Iblis darah tingkat menengah tidak terlalu kuat. Di antara Raja tingkat menengah atau Raja Iblis tingkat menengah, itu ada di bawah. Ketahanan yang mengerikan, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat melukai secara serius lawan, paling banyak mereka hanya bisa mengkonsumsi sedikit kekuatan lawan, yang tidak relevan. Oh, sepertinya kamu tahu kamu harus mati. Raja Iblis darah peringkat menengah tampak seperti kucing dan tikus. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Cobalah tembakanku yang paling kuat, tombak petir. Raja tombak yang tidak kekal meraung, dan menembak dengan ganas. Dentur, tombak guntur Feng Yunhua, yang mengandung arti mendalam dari angin dan awan, sudah sangat kuat, tetapi Raja tombak yang tidak kekal entah bagaimana menggunakan Feng Yun sebagai dasar untuk mendapatkan kekuatan guntur dan kilat, yang setara dengan tombak ini yang mengandung arti mendalam angin, makna mendalam dari awan dan makna mendalam dari guntur, tentu saja, hanyalah sebagian kecil dari makna mendalam dari guntur. Tapi kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Tombak menembus, dan kilat terang menyambar sejauh puluhan mil. Tembakan ini menakutkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri pria bertopeng, itu tidak jauh lebih buruk. Raja hidup dan mati lemah, dan yang kuat sangat kuat. Itu terutama tergantung pada seberapa baik dia memahami seni bela diri yang mendalam. Ye Chen sudah merasakan fluktuasi energi di sini, mendekat dengan tenang, dan dari jauh, dia mendesah kagum di dalam hatinya. Kekuatan petir, wajah Raja Iblis darah tingkat menengah tenggelam. Di antara berbagai misteri, ruang dan waktu tidak disebutkan. Ada juga beberapa misteri yang paling ditakuti oleh Iblis darah. Di antara mereka, guntur dan kilat adalah salah satunya. Sebagai untuk membunuhnya, itu juga bisa membuatnya menderita beberapa luka. Ledakan aku. Raja Iblis darah tingkat menengah menembakkan 5 bola cahaya berwarna darah berturut-turut dan meledak. Oh, pada akhirnya, Raja senjata yang tidak kekal itu diterbangkan, dan Raja Iblis darah tingkat menengah juga ditembak di dada, hangus hitam dan mengeluarkan asap hijau. Sekarang mari kita lihat perlawanan apa yang masih kamu miliki. Chang Gun King tidak langsung terkena bola cahaya berwarna darah, tetapi hanya terlempar setelahnya, tetapi auranya tiba-tiba melemah, dan wajahnya pucat dan tanpa pertumpahan darah. Berubah menjadi cahaya darah, Raja Iblis darah tingkat menengah bergegas menuju Raja senjata yang tidak kekal. Raja Monkey Besi terlempar jauh sebelumnya sehingga dia tidak bisa mengejar. Bunga cermin hancur. Tidak terduga, Raja Iblis darah tingkat menengah membeku dalam kehampaan. Saat berikutnya, pecah menjadi ribuan keping. Apa? Raja Iblis darah tingkat menengah, yang telah hancur menjadi aliran udara berwarna darah, meraung dan melarikan diri dengan cepat. Bisakah kamu melarikan diri? Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk membiarkan Raja Iblis darah tingkat menengah melarikan diri. Kristal Iblis darah tingkat menengah di tubuh lawan sangat berharga, dan kegunaannya baginya adalah yang kedua setelah bunga kristal darah. Bunga cermin kedua dilemparkan, dan Raja Iblis darah tingkat menengah mati sepenuhnya, dan tiang berwarna merah darah jatuh. Raja Iblis darah tingkat menengah adalah Raja Iblis darah tingkat menengah. Kekuatan niat pedang destruktif saya telah meningkat 10 kali lipat, dan saya tidak bisa membunuh semuanya sekaligus. Dia menyedot kristal iblis darah tingkat menengah yang jatuh ke tanah ke tangannya, dan wajah Ye Chen menunjukkan bahagia. Kristal iblis darah tingkat menengah hampir dapat membuat tubuh rohaninya menembus ke tingkat kelima, yang terbaik adalah menemukan bunga kristal darah setelah itu, tetapi tidak masalah jika dia tidak dapat menemukannya. Apa? 2 pedang membunuh Raja Iblis darah tingkat menengah. Chang Spear King dan Iron Monkey King memandang Ye Chen dengan bingung. Ketika mereka mengetahui bahwa wilayah Ye Chen belum menjadi raja hidup dan mati, mereka bahkan lebih terkejut. Bagi mereka, ini tidak bisa dimengerti. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Monster, ini monsternya. Raja senjata yang tidak kekal bergumam. Kristal iblis darah perantara ini, aku menginginkannya. Ye Chen memasukkan kristal iblis darah perantara ke dalam cincin roh penyimpanan, dan berkata kepada Raja Tombak yang tidak kekal dan Raja Monkey Besi. Raja senjata tidak kekal mengangguk dengan cepat, kamu membunuh Raja Iblis Darah, dan kristal Iblis Darah adalah milikmu sebagai hal yang biasa. Selain itu, Monkey dan aku masih berhutang nyawa padamu. Raja senjata yang tidak kekal bukanlah orang yang suka memanfaatkan orang lain, baginya, hidup adalah berkah terbesar. Ini hanya masalah kenyamanan. Tanpamu,
Aku masih akan bergerak. Ye Chen tidak berpikir untuk meminta pihak lain untuk membalas kebaikannya. Berkat mereka berdua dia bisa mendapatkan jalan tengah tingkat kristal iblis darah tanpa mereka, dia mungkin tidak dapat memenuhinya. Raja Tangan Besi memiliki kepribadian yang lugas, orang tua itu benar, kami berutang nyawa padamu, dan jika kamu dalam bahaya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membayar utangnya. Hehe, apapun yang kamu mau. Ye Chen tersenyum, meskipun dia tahu orang dan wajah tetapi tidak tahu hati mereka, tetapi kedua orang ini tampaknya adalah tipe orang yang pantas untuk berteman. Saya Chang Chifeng, yang dikenal sebagai Raja Tombak Wuchang. Ini adalah teman baik saya Raja Monkey Besi. Saya tidak tahu nama dermawannya. Raja Tombak Wuchang menyingkirkan tombaknya dan mengatupkan kedua tangannya. Ye Chen berkata kamu Chen. Ye Chen, kamu adalah Ye Chen nomor 1 dalam daftar kandidat alam hidup dan mati, orang yang mengalahkan Raja Serigala Raksasa. Tiba-tiba Raja Tombak yang tidak kekal. Bagus. Ye Chen tidak bermaksud menyembunyikannya. Dikatakan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menyaingi Raja Junior, tetapi sekarang tampaknya kekuatan tempurmu telah mencapai tingkat Raja Menengah. Tentu saja dia dapat melihat bahwa Ye Chen dapat dengan mudah membunuh Raja Iblis Darah Menengah karena niat pedang penghancur. Menghancurkan niat pedang adalah salah satu niat pedang terkuat, itu memiliki efek menahan hampir semua hal, bahkan tubuh abadi dapat menahannya, bahkan jika ada pendekar pedang dengan kekuatan yang sama seperti Ye Chen, dua orang memegang itu melawan Raja Hidup dan Mati yang sama. Dengan pedang, kerusakannya sama, tetapi hasilnya tidak sama. Raja yang terluka oleh Ye Chen membutuhkan lebih banyak energi nyata untuk menjalankan tubuh abadi. Ini adalah pengekangan. Namun, atribut SWOT intens sangat sulit untuk ditingkatkan. Niat pedang penghancur adalah jenis niat pedang atribut yang paling sulit untuk ditingkatkan, dan saya tidak tahu bagaimana Ye Chen meningkatkan niat pedang penghancur ke tingkat ke-6. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki 3 jiwa pedang utama pada awalnya, yaitu jiwa pedang pembunuh, jiwa pedang penghancur, dan jiwa pedang abadi. Itu beresonansi dengan Destruction Sword Soul. Kemajuan lebih cepat. Setelah jiwa pedang penghancur dipromosikan dari puncak urutan ke-5 ke urutan ke-6, jiwa pedang abadi juga telah membuat kemajuan besar dari awal urutan ke-5. Itu telah dipromosikan ke tahap akhir dari urutan ke-5, dan telah dipromosikan oleh 2 kelas kecil. Inilah yang dilakukan resonansi. Sayang sekali resonansi membutuhkan level yang sama dari 2 jiwa pedang. Untuk waktu yang lama di masa depan, jiwa pedang tidak akan beresonansi, kecuali jiwa pedang dapat dipromosikan ke tingkat ke-6. Raja Tombak tidak kekal dan Raja Kera Besi keduanya adalah Raja Tunggal yang suka bebas dan tidak terkendali secara alami, sehingga mereka dapat menjadi saudara dari ras yang berbeda. Meskipun Ye Chen tidak banyak bicara, keduanya dapat merasakan ilmu pedang lurus Ye Chen, yang seanggun temperamen peri. Saya sangat kagum di hati saya sehingga saya mulai berteman. Ye Chen, kali ini kamu meninggalkan Bloodlight Sea. Jika kamu bebas, kamu dapat mengunjungi pulau kera saya. Kamu dapat minum anggur monkey berkualitas tinggi sebanyak yang kamu mau. Aku, Raja Kera Besi, tidak akan pernah cemberut, kata Monkey Besi Wang. Anggur monkey ekstrem. Ye Chen mendengar nama itu dengan sangat baik. Hehe, Ye Chen, jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Secangkir anggur monkey terbaik dapat meningkatkan kultivasi Anda selama sebulan. Ini juga sangat enak dan tak terlupakan. Biasanya ketika saya menjadi tamu, dia tidak berani untuk membiarkan saya meminumnya. Ye Chen tidak tahu, tapi Raja Wuchang Gun tahu betul bahwa arak monkey terbaik tidak ada artinya bagi Raja Kera Besi. Lagi pula, bahan yang dibutuhkan untuk arak monkey terbaik terlalu berharga, dan pembuatan birnya juga sangat sulit butuh setidaknya 1 tahun bagi Iron Monkey King untuk menyeduh sebotol anggur monkey. Oke, tentu, saya khawatir Anda akan berterima kasih kepada para tamu di balik pintu tertutup. Wajah Ye Chen penuh senyum, segelas anggur monkey meningkatkan kultivasinya selama sebulan, tidak peduli dia ingin menjadi tamu. Kok, tidak apa-apa untuk minum. Iron Monkey King menatap. Baik Ye Chen dan Wuchang Gun King tertawa. Ngomong-ngomong, Ye Chen, Raja Kera Besi dan aku akan pergi, bagaimana denganmu? Raja Tombak tidak kekal dan Raja Kera Besi bekerja sama untuk mendapatkan beberapa kristal setan darah dasar. Kristal setan darah, tetapi penampilan Raja Iblis Darah tingkat menengah menyebabkan mereka berdua sangat lelah, dan kondisi mereka tidak pada puncaknya. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Dengan niat untuk menghancurkan pedang, Ye Chen ditakdirkan untuk mendapatkan Blood Demon Crystal lebih mudah daripada yang lain. Itu benar, kamu memiliki niat pedang penghancur, selama kamu tidak bertemu Raja Iblis Darah tingkat menengah atas dan Raja Iblis Darah tingkat tinggi,
kamu akan baik-baik saja, tetapi yang terbaik adalah tidak tinggal terlalu lama. Niat pedang penghancur Anda dapat menahan Raja Iblis Darah, tetapi itu tidak akan memiliki efek yang besar pada pengekangan Raja Iblis Darah. Raja senjata yang tidak kekal itu mengingatkan. Ye Chen akan berhati-hati. Ye Chen secara alami tahu bahwa Laut Cahaya Darah bukanlah tempat yang baik, tetapi sejauh ini, dia belum pergi terlalu jauh ke Laut Cahaya Darah. Semakin dekat ke area inti Laut Cahaya Darah, semakin besar bahayanya. Sejalan dengan itu, semakin besar kemungkinan bunga kristal darah akan muncul. Kalau begitu ayo pergi dulu. Jika kamu ingin menemukan kami di masa depan, pergilah ke Pulau Monkey atau Pulau Suoyun. Harus. Raja Tombak Wuchang dan Raja Kera Besi pergi, tetapi Ye Chen tidak tinggal di sini, dan akan mencari tempat untuk memperbaiki kristal setan darah tingkat menengah. Dia mencari dan mencari, tetapi tidak dapat menemukan tempat yang cocok, jadi Ye Chen kembali ke gua bawah tanah tempat dia menemukan esensi sejatinya. Memblokir gua, Ye Chen duduk di tanah di tengah gua. Bersenandung, cincin hantu dari roh penyimpanan menyala, dan kristal iblis darah tingkat menengah dikeluarkan. Dibandingkan dengan kristal iblis darah tingkat rendah, kecemerlangan kristal ajaib darah tingkat menengah bahkan lebih cemerlang. Jika kristal ajaib darah tingkat rendah adalah kristal yang sangat berharga, maka kristal ajaib darah tingkat menengah adalah berlian, merah darah seperti berlian. Ye Chen dapat merasakan bahwa kristal iblis darah tingkat menengah mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat, yang sangat murni. Kekuatan hidup inilah yang dapat meningkatkan tubuh roh, dan tubuh roh juga mencerminkan tingkat kehidupan seseorang di tahap selanjutnya. Memurnikan kristal iblis darah berbeda dengan memurnikan benda lain. Anda harus memotong lukanya dan membiarkan kristal iblis darah bersen Mahadewa dengan darah Anda sendiri sebelum dimurnikan. Tertawa, mulut berdarah terbuka secara otomatis di telapak tangan, dan Ye Chen menekan kristal iblis darah tingkat menengah ke dalamnya. Ini sangat asam. Kristal setan darah tingkat menengah sudah mulai disempurnakan, dan Ye Chen merasa seolah-olah semut merayapi seluruh daging dan tulangnya, membuatnya mati rasa dan kesemutan. Menyempurnakan kristal iblis darah tingkat pertama tidak terasa banyak, tetapi kristal iblis darah tingkat menengah benar-benar berbeda. Ye Chen tidak terkejut tapi senang. Lambat laun mati rasa berubah menjadi nyeri, dan nyeri berubah menjadi kram, seolah-olah asam sulfat ada di seluruh tubuh, dan asam sulfat mengikis daging dan tulang tubuh. Keringat menyembur keluar dari tubuhnya, dan pembuluh darah muncul di dahi Ye Chen. Cici, zat hitam menutupi tubuh Ye Chen melalui pori-pori, dan bau amis samar meresap. Tapi situasi ini hanya terjadi sebentar. Saat berikutnya, suhu yang melonjak menyebar, dan semua benda hitam terbakar, termasuk pakaian Ye Chen. Pada akhirnya, hanya satu potong baju besi perunggu yang tersisa di tubuh Ye Chen. Berfokus pada dua tugas, Ye Chen melepas baju besi perunggu. Ternyata terbuka. Di telapak tangan, sebagian besar kristal iblis darah menengah telah disempurnakan, hanya menyisakan ukuran kuku. Latih semuanya untukku. Sambil menggertakkan giginya, darah di telapak tangan Ye Chen melilit Blood Demon Crystal tingkat menengah berukuran kuku dan menyeretnya masuk. Tusuk, tusuk. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, gelombang kehidupan yang sangat kuat menyebar dari tubuh Ye Chen. Di dalam gua, ada arus listrik yang berkedip-kedip. Meskipun tidak cerah, itu nyata. Pada saat yang sama, medan magnet khusus terbentuk di sekitar Ye Chen kekuatan. Ini adalah medan magnet kehidupan yang terbentuk ketika hidup kuat sampai batas tertentu. 1 jam, 2 jam, 6 jam, 1 hari. Kristal iblis darah tingkat menengah telah disempurnakan sepenuhnya, tetapi terobosannya belum berakhir. Ye Chen mempromosikan gelombang kekuatan hidup untuk bergerak menuju tubuh roh tingkat kelima. Hari lain berlalu. Medan magnet kehidupan yang dipancarkan oleh Ye Chen bahkan lebih kuat, sebanding dengan tubuh roh tingkat 5, tetapi tidak stabil seperti tubuh roh tingkat 5, medan magnet kehidupan terkadang kuat dan terkadang lemah. Hari berikutnya, ledakan. Medan magnet kehidupan yang kuat menggulung materi kecil di dalam gua, dan arus yang berkedip-kedip terus berkeliaran. Pada saat ini, Ye Chen seperti bintang yang sangat kecil, yang berisi medan magnet itu sendiri. Siapapun yang mendekat akan terpengaruh oleh medan magnet hanya keberadaan yang kuat yang juga merupakan tubuh roh tingkat 5 yang bisa aman dan sehat. Tubuh roh tingkat 5, selesai. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya seterang kilat dan pedang terbang. Ada perbedaan besar antara tubuh roh tingkat 5 dan tubuh roh tingkat 4, pada tingkat kelima, medan magnet kehidupan sudah dapat ditampilkan, yang setara dengan evolusi kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi. Tubuh roh tingkat keempat adalah tingkat rata-rata raja kehidupan dan kematian, dan tubuh roh tingkat kelima adalah tingkat rata-rata. Sekarang saya telah mencapai titik ini,
celahnya menyempit. Saat kekuatan menjadi lebih kuat, musuh Ye Chen juga menjadi eksistensi kelas atas. Kemajuan apapun sangat berharga. Tubuh spiritual tingkat 5 sangat penting bagi Ye Chen. Pertama, pertahanan fisik menjadi lebih tinggi. Dengan tubuh abadi, racun Raja Api dan yang lainnya sudah merasa sulit untuk melakukan apapun padanya. Ketika mereka bertemu dengan seorang pria dengan topeng pikiran spiritual, tidak mungkin dia terluka parah dengan satu gerakan. Dengan kata lain, tubuh spiritual tingkat kelima membuat Ye Chen lebih kecil kemungkinannya untuk terluka, dan juga menghemat energi aslinya, dan kekuatan tempurnya yang tahan lama ditingkatkan dengan tingkat yang besar. Selain itu, tubuh roh tingkat 5 itu sendiri juga memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, seperti halnya bintang-bintang, setelah dihancurkan, mereka juga dapat pulih secara perlahan. Ini adalah kemampuan yang dibawa oleh kekuatan medan magnet kehidupan sampai batas tertentu. Kegentingan. Ye Chen dengan ringan mengepalkan tinjunya, gua itu bergetar, seluruh tubuhnya seperti gunung berapi. Dibudidayakan hingga kondisi kelahiran kembali tubuh abadi dengan anggota tubuh yang terputus, tubuh telah diperkuat oleh kekuatan naga, tetapi kombinasi esensi sejati dan sel membuat kekuatan ledakan puluhan kali lebih kuat. Mengolah esensi sejati dan mengolah tubuh akan berdiferensiasi pada tahap selanjutnya. Saat mengolah esensi sejati, sel-sel akan digabungkan dengan esensi sejati. Daya ledak tubuh sangat kuat, dan pertarungan jarak dekat tidak lemah. Dari tentu saja, dibandingkan dengan kultivasi tubuh, itu jauh tertinggal. Saat mengolah tubuh, kekuatan lahir dari sel, dan daya ledak lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Secara keseluruhan, Raja Pemurnian Tubuh adalah monster jarak dekat. Sekarang tubuh roh saya telah menembus ke tingkat kelima, yang hampir merupakan awal dari tingkat kelima. Jika saya mendapatkan bunga kristal darah lagi, itu paling banyak akan mengangkat tubuh roh saya ke puncak kelima tengah. Haruskah saya mengambil risiko untuk menemukan bunga kristal darah? Di pinggiran Sui Guanghai, kemungkinan bunga kristal darah muncul sangat kecil. Raja Iblis Darah tingkat menengah tidak begitu mudah untuk bertemu, dan inti Sui Guanghai terlalu berbahaya di sana. Raja Iblis Darah tidak lagi muncul sendirian, tetapi muncul berkelompok. Bahkan jika Ye Chen memiliki niat untuk menghancurkan pedang, dia akan melarikan diri karena malu ketika dia bertemu dengan sekelompok Raja Iblis Darah tingkat rendah. Jika dia tidak beruntung, dia pasti akan mati jika bertemu dengan sekelompok Raja Iblis Darah tingkat menengah atau 2 atau 3 Raja Iblis Darah tingkat tinggi. Mereka tidak dapat melarikan diri. Dalam keadaan normal, Raja teratas tidak mau membobol inti lautan darah. Lagi pula, tidak semua orang seperti Ye Chen, yang memiliki keinginan untuk menahan iblis darah. Satu lawan satu, mereka tidak dapat membunuh level yang sama. Raja Iblis Darah, dan menurut legenda, di inti laut cahaya darah, ada Kaisar Setan Darah, yang merupakan keberadaan yang bahkan sangat ditakuti oleh Kaisar. Lupakan saja, pinggiran Sui Guanghai sangat besar, dan ada jarak dari inti. Aku akan masuk lebih dalam dan mencoba keberuntunganku. Ye Chen tidak akan memasuki area inti, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja, belum. Dalam kehampaan tak berujung, cahaya pedang kecil datang melalui udara dan melarikan diri menuju posisi Blood Sky Continent. Seorang pria kecil yang benar-benar meningkatkan keterampilan pendekar pedang ke keterampilan tingkat surga, dan kemampuan khusus yang dia dapatkan adalah domain pedang yang lebih langka daripada tubuh pedang. Tidak masalah jika bakat ilmu pedang sangat jahat, dan pedang terbaik tidak layak disebut. Jika itu hanya sebuah nama, hanya saja kemungkinannya bagus, jadi jangan salahkan aku. Raja Pedang Tembaga bukanlah orang bodoh, dia tahu siapa yang bisa tersinggung dan siapa yang tidak bisa tersinggung. Jika potensi Ye Chen sangat besar, dan dia memiliki harapan untuk tumbuh menjadi raja tertinggi atau bahkan seorang kaisar, maka yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya. Meskipun dia, Raja Pedang Perunggu, juga memiliki kungfu tingkat surga, dan kemampuan khusus kungfu adalah tubuh pedang perunggu, dia hanya bisa mendominasi raja tingkat menengah. Bahkan jika dia mendapatkan pedang terbaik, dia hanya bisa bersaing dengan raja berpangkat tinggi dengan pedang. Anda bisa pergi ke tempat terlarang yang lebih berbahaya untuk menerobos. Dapatkan harta yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pemahaman Anda tidak luar biasa, dan pencapaian Anda akan terbatas. Bagaimanapun, harta tidak dapat meningkatkan makna mendalam Anda. Aspek ini tergantung pada diri sendiri. Faktanya, bagaimanapun, itu adalah keinginan Raja Pedang Tembaga untuk mendapatkan pedang terbaik. Seorang pendekar pedang dapat memiliki medan pedang. Ini adalah perwujudan dari bakat yang mengerikan, tetapi Raja Pedang Perunggu terlalu bersemangat untuk mendapatkan pedang berkualitas tinggi. Jadi dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Kecepatan penerbangan Jian Guang sangat cepat, dan kekuatan ruang terputus dalam hal kecepatan,
bahkan raja berpangkat tinggi pun mungkin tidak sebanding dengan raja pedang perunggu. Saat ini, Ye Chen sudah memiliki niat untuk mundur. Semakin dekat dengan area inti laut cahaya darah, semakin besar bahaya yang dihadapi. Sekarang, Ye Chen menghadapi bahaya. Bahayanya tidak datang dari Raja Iblis Darah, tetapi dari Raja Iblis Darah yang berbeda. Apa yang muncul di depan matanya adalah singa emas dengan panjang tubuh 3 atau 4 kaki. Singa emas ini sama dengan tubuh si Saobao, hanya berukuran 10 kali lebih kecil. Singa emas itu dikelilingi oleh aura merah darah, dan matanya yang sebesar lentera juga berwarna merah darah. Tidak ada warna cerah, hanya haus darah dan kekejaman. Raja Singa Emas. Ye Chen meludahkan kata perlahan. Singa emas di depannya jelas adalah Raja Iblis dari keluarga Singa Emas. Diperkirakan dia diserang oleh kehendak kacau lautan cahaya darah ketika dia menerobos lautan cahaya darah dan berubah menjadi Raja Iblis darah dari jenis yang berbeda. Mengaum, menderu ke langit, Raja Singa Emas bergegas menuju Ye Chen. Segel, ruang berputar dan memadat menjadi cermin ungu. Ledakan, tubuh Raja Singa Emas sangat kuat, dan juga merupakan tubuh roh tingkat kelima, tetapi tubuh roh tingkat kelima Ye Chen jelas lebih lemah dari Raja Singa Emas. Cermin ungu itu pecah menjadi ribuan keping. Hanya tubuh Raja Singa Emas tertinggal ada ratusan luka dangkal, dan darah diambil sebelum mengalir keluar. Membuka mulutnya yang berdarah, Ye Chen dari dinasti Singa Emas memuntahkan gelombang cahaya keemasan yang menyilaukan. Terlalu kuat. Saat bertemu Raja Iblis Darah tingkat menengah biasa, Ye Chen masih bisa bertarung. Saat bertemu Raja Singa Emas, Ye Chen tidak berpikir dia akan menjadi lawan. Gelombang kematian, menebas gelombang cahaya keemasan. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, menyapu dunia. Ye Chen terhempas, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan banyak darah. Melarikan diri. Dengan bantuan gelombang kejut, Ye Chen melarikan diri dengan cepat, dan domain pedang dilepaskan dengan kecepatan yang lebih cepat. Setelah beberapa kedipan, Ye Chen menghilang di ujung langit, dan Raja Singa Emas dihentikan oleh gelombang kejut, tidak mampu mengejar. Ribuan mil jauhnya, Ye Chen melambat. Kekuatanku telah mencapai batasnya. Kecuali ada terobosan dalam misteri, mustahil untuk meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Setelah meninggalkan lautan darah, aku bisa mulai memahami jalan hidup. Cara hidup lebih sulit untuk dipahami daripada cara kematian. Dalam banyak kasus, pertama-tama seseorang harus memahami cara kematian dan kemudian cara hidup. Lagi pula, penting untuk meningkatkan kekuatan terlebih dahulu. Tanpa henti, Ye Chen datang ke pintu keluar Sui Guanghai. Melihat ke belakang, Ye Chen tersenyum kecut. Perjalanan ini untuk bunga kristal darah. Tanpa diduga, secara tidak sengaja, niat pedang penghancuran pertama kali menembus ke tingkat ke-6, mengeluarkan racun api bintang yang bermutasi, dan kemudian tidak mendapatkan bunga kristal darah, tetapi mendapat tengah tingkat kristal iblis darah. Meningkatkan tubuh roh ke tingkat ke-5, dunia tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Keluar dengan Ye Chen adalah Raja Alam Hidup dan Mati. Namun, Raja Alam Hidup dan Mati berada dalam situasi yang sangat memalukan, tubuhnya setipis tongkat, dan napasnya sangat lemah, dia jelas terluka parah, dan sulit bagi tubuh abadi untuk pulih dari luka-lukanya. Benar-benar jahat, melihat bahwa Ye Chen hanya berada di tingkat puncak ketiga dari gerbang hidup dan mati yang mendalam, namun dia bisa keluar dengan selamat, Raja Alam Hidup dan Mati tertegun. Keluar dari lautan cahaya darah, Ye Chen berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menjarah ke arah faksi Changtian. Sudah hampir waktunya untuk faksi Changtian. Kudengar faksi Changtian dijaga oleh kaisar dan raja di belakangnya, sehingga tidak dapat dihancurkan selama ratusan tahun. Aku ingin tahu apakah itu benar. Dalam kehampaan, jutaan mil jauhnya dari faksi Changtian, Raja Pedang Perunggu ragu-ragu. Aku hanya akan menyaksikan potensi anak itu. Aku tidak mencari masalah. Seharusnya baik-baik saja. Raja Pedang Perunggu berpikir sendiri lagi. Saat dia akan melanjutkan perjalanannya, kekuatan jiwa Raja Pedang Perunggu tiba-tiba merasakan sosok yang berada di arah yang sama dengannya, dan juga bergegas menuju faksi Changtian. Itu dia. Ada ekspresi bahagia di wajahnya. Untuk Raja Pedang Tembaga, sebaiknya tidak bergabung dengan sekolah Changtian. Berbalik, Raja Pedang Perunggu terbang menjauh untuk beberapa napas, mengulurkan tangannya, dan penghalang ruang terbelah, dan seluruh orang itu bergegas keluar, seperti pedang yang terpancar ke tanah. Di kejauhan, sesosok terbang ke arahnya. Senior, ada apa? Ye Chen berhenti dan menatap Raja Pedang Perunggu. Kamu Ye Chen. Raja Pedang Perunggu juga melihat Ye Chen. Jika senior mengenali orang yang tepat, maka itu aku. Ye Chen mengangguk.
Saya mendengar bahwa Anda memiliki pedang yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkannya kepada saya dari jauh. Raja Pedang Perunggu memotong pengejaran tanpa berbelit-belit. Mata menyipit tiba-tiba, Ye Chen berkata, "Senior, apakah kamu datang ke sini untuk pedang Ye Chen?" "Bagus. Senior akan kecewa, Ye Chen tidak akan menyerahkan pedangnya. Roh pedang Raja Pedang Tembaga sangat kuat, bahkan beberapa kali lebih kuat dari pria bertopeng. Ye Chen jelas bukan lawan, tapi lawan ingin mengambil pedang Scorpionnya tidak bisa mewujudkan keinginannya, jadi dia harus mengundang gambar Yuan Huang terlebih dahulu. Saya percaya bahwa dengan kekuatan citra Yuan Huang, tidak perlu banyak Yuan nyata untuk berurusan dengan Raja Pedang Perunggu. Aku tidak memberitahumu untuk menyerah. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu menyerah dengan kekuatanku?" Raja Pedang Perunggu menggelengkan kepalanya sedikit, dan melanjutkan dengan cara ini, "Aku akan menekan kultivasiku ke hal yang sama, setingkat milikmu. Selama kamu dapat menerima aku memiliki 3 pedang, aku akan berbalik dan segera pergi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu tidak dapat menangkapnya, aku akan meminjam pedang terbaikmu selama 3 bulan. Ye Chen sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Raja Pedang Perunggu. Dia berpikir bahwa pihak lain ada di sini untuk mengambil pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa tujuannya adalah untuk meminjam pedang. Meskipun mungkin tidak dapat dipercaya, dalam pandangan Ye Chen, itu agak dapat dipercaya. Dengan kekuatan-kekuatan pihak lain, tidak perlu menipu dirinya sendiri meraih adalah, mengapa begitu banyak omong kosong. Maaf, junior tidak akan menjadi musuh dari 3 pukulan senior. Menekan basis budidaya hanya menekan jumlah energi sejati, dan itu masih jauh lebih tinggi dari Ye Chen dalam hal kemurnian. Ye Chen tidak takut akan hal ini, dia juga memiliki niat pedang untuk menghancurkan, tetapi Raja Kehidupan yang kuat dan kematian, seni bela diri yang mendalam akan sangat kuat, seperti pria bertopeng seni bela diri mendalam Lei Huo sangat kuat, dan saya percaya bahwa Raja Pedang Tembaga tidak akan begitu lemah. Hehe, kamu bijaksana. Raja Pedang Perunggu tersenyum, 3 pedangku adalah gerakan biasa. Jika menurutmu itu tidak adil, kamu bisa berubah pikiran untuk sementara. Senior, apakah kamu serius? Sekarang Ye Chen bahkan lebih terkejut. Oke, kalau begitu junior akan mengambil alih 3 pedang dari senior. Ye Chen setuju. Tentu saja, kuharap kekuatanmu sekuat keberanianmu. Saat berbicara, tatapan Raja Pedang Perunggu menjadi sangat tajam, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang tiada taranya. Pedang pertama. Dengan gerakan tiba-tiba dari sosoknya, kecepatan Raja Pedang Perunggu meledak hingga batasnya. Tidak peduli seberapa cepat itu, dia akan melarikan diri ke dalam kehampaan. Hei! Ketika pedang itu tiba, Raja Pedang Perunggu menebas Ye Chen dengan pedang cahaya cian dari pedang tampak biasa, tetapi dengan aura yang menghancurkan pikiran, seolah-olah pedang ini dapat membunuh bahkan jiwa. Seperti yang dikatakan Raja Pedang Perunggu, dia telah menekan kultivasinya, dan energi sejati yang terkandung dalam pedang ini mirip dengan pertempuran Ye Chen, dan energi sejati sangat murni dan tidak dapat ditekan. Bekas pedang yang gelap dan bercahaya tertinggal di udara, secepat burung yang ketakutan. Domain pedang. Menghadapi pedang biasa dari Raja Pedang Perunggu, Ye Chen tidak berani mengabaikannya, dia selalu merasa bahwa pedang lawannya luar biasa dan mengandung misteri cara ilmu pedang, sedikit mirip dengan tubuh pedang platinum Raja Perang. Benar saja, tidak mungkin mengubah lintasan pedangnya secara drastis. Munculnya domain pedang hanya membuat cahaya pedang Raja Pedang Perunggu sedikit menyimpang, jika terus berkembang, Ye Chen pasti akan terkena dentang. Pedang pemecah kejahatan terhunus, dan pedang Ye Chen menyentuh pedang panjang Raja Pedang Perunggu. Percikan api beterbangan. Pedang Perunggu Wang Fei mundur. Oke, Sword Domain telah mencapai puncak level pertama, dan tidak jauh dari level kedua. Raja Pedang Perunggu bertepuk tangan dengan keras. Teng teng teng. Ye Chen mundur 10 langkah berturut-turut, telapak tangan yang memegang pedang Poksi mati rasa, dan jejak darah mengalir ke bawah pedang Raja Pedang Tembaga sangat kaku dan kuat, dan kekuatan pedangnya sangat kental bahwa itu tidak dapat ditambahkan, seolah-olah kekuatan yang terkandung dalam pedang ini, adalah keseluruhan, tidak perlu diringkas, dan tidak akan tersebar, tetapi kekuatan pedang Ye Chen, tidak peduli seberapa padat itu, tertinggal 1 tingkat. Apakah itu Jiang Yuan? Ye Chen akhirnya mengerti mengapa pedang yang dikeluarkan oleh Raja Pedang Tembaga mirip dengan tubuh pedang platinum Raja Perang, ternyata lawan juga memiliki tubuh pedang, dan esensi sejati yang dibudidayakan dari tubuh pedang juga disebut Jiang Yuan. Esensi pedang itu seperti cahaya pedang, kecuali bahwa pendekar pedang lain hanya dapat mengaktifkan cahaya pedang, dan tubuh pedang dapat menyimpan cahaya pedang, dan cahaya pedang dapat ditampilkan dan dipadatkan, betapa kuatnya itu. Pada dasarnya,
Tubuh pedang adalah kelas yang lebih tinggi. Tentu saja, ketika tubuh pedang bertemu dengan domain pedang, itu masih harus sedikit ditahan. Jika tadi tidak ada domain pedang, Ye Chen tidak akan sesederhana mundur 10 langkah, itu pasti hasil dari muntah darah. Saya pikir itu hanya level pertama dari domain pedang, tapi saya tidak menyangka telah mencapai puncak level pertama. Meskipun level pertama dan level pertama dari puncak tampaknya memiliki sedikit perbedaan, Tembaga Sword King tahu betul bahwa jika itu hanya level pertama dari domain pedang, tidak mungkin untuk mengubah lintasan pedangnya, menyebabkan sedikit penyimpangan di jalur pedang, dan kemudian diblokir oleh lawan. Ambil pedang keduaku. Raja Pedang Perunggu melompat dan mengguncang pedang panjang di tangannya. Ratusan bunga pedang menutupi tubuh Ye Chen sangat mencengangkan. Mata Ye Chen meledak menjadi cahaya, dan medan pedang didorong hingga batasnya, mencoba mendistorsi lintasan asli dari bunga pedang. Pada saat yang sama, pedang Poxi mengayunkan ratusan pedang ke seluruh tubuh dalam sekejap. Pedang biasa keterampilan secara alami tidak bisa menghentikannya. Karena bunga pedang spiral ini, apa yang ditampilkan Ye Chen adalah Zhenjian Jue dengan kekuatan yang mengejutkan. Sejak penutupan alam rahasia hidup dan mati, Ye Chen tidak pernah dengan sengaja mempelajari Zhenjian Jue. Tapi tubuh sudah terbiasa dengan kekuatan yang mengejutkan, dan tubuh roh telah menembus ke tingkat kelima. Kekuatan yang mengejutkan itu seperti angin sepoi-sepoi bagi Ye Chen. Gemerincing. Potongan-potongan hujan ringan meledak di sekitar Ye Chen, dan benturan gaya kejut dan gaya spiral membuat lintasan hujan ringan meledak menjadi aneh dan mendebarkan. Kekuatan kejut. Raja Pedang Perunggu menyipitkan matanya, dalam ingatannya. Seni pisau ajaib dari Sekte Pedang Iblis adalah mengambil jalan kekuatan manusia yang mengejutkan. Di tangan Raja Saber Iblis, kekuatan Jue Saber Iblis bahkan lebih mengerikan. Raja dengan level yang sama pasti akan terluka oleh goncangan itu, atau senjata di tangan mereka akan terhempas. Kecuali kekuatannya sedikit lebih tinggi darinya, itu pasti bukan lawannya. Luar biasa, ambil pedang ketigaku. Pedang ini juga merupakan gerakan pedang biasa, tetapi berbeda dari gerakan pedang biasa. Dengan pedang ini, kamu tidak akan pernah bisa mendistorsi lintasan, kecuali kamu dapat mencapai pedang tingkat kedua domain. Tak satu pun dari kedua pedang itu bisa melakukan apapun pada Ye Chen. Raja Pedang Perunggu agak tidak tahu malu. Pedang ketiga, apapun yang terjadi, harus menekan lawan, dan apakah akan meminjam pedang atau tidak adalah hal terbaik berikutnya. Oke, aku juga punya jurus pedang, tergantung apakah senior bisa mematahkannya. Raja Pedang Perunggu adalah raja dari alam hidup dan mati, dan kecepatan gerakannya jauh lebih cepat daripada pendekar pedang di bawah alam hidup dan mati. Selain itu, gerakan pedang biasa digunakan, dan kecepatannya lebih cepat, jadi Ye Chen tidak punya waktu untuk menggunakan air kondensasi dan penghancuran bunga cermin, jadi dia hanya bisa menggunakan Zhenjian Jue kelas 2 untuk bertarung, dari Zhenjian Jue. Dia memiliki beberapa pengalaman, berdasarkan potongan sihir Lan San Mei. Meneliti langkah pembunuh. Waktu pembuatan untuk gerakan mematikan ini sangat singkat, semuanya dalam satu kata cepat. Pedang foil terbang spiral. Pedang bunga terbang spiral awalnya adalah jurus pedang yang mendalam, tetapi Raja Pedang Perunggu mengatakan bahwa tidak perlu jurus unik, jadi dia untuk sementara mengubah jurus ini menjadi jurus pedang biasa, yang hanya berisi kekuatan pedang unik dan tidak mengandung makna yang mendalam. Begitu pedang keluar, ruang itu terpelintir, membelah serangkaian celah spiral. Kekuatan spiral berputar-putar, dan memang sulit untuk mendistorsi lintasan sesuai dengan aturan pedang puncak pertama di domain pedang Ye Chen, kecuali lawannya adalah eksistensi yang setingkat dengannya. Pedang pemecah kejahatan telah digantikan oleh pedang kalajengking. Ye Chen memegang pedang di kedua tangan dan menahan napas. Ketika Raja Pedang Perunggu menikamnya, pedang kalajengking melintas dan terbang keluar. Pedang dipotong dari langit. Pegang kepala tinggi-tinggi. Cahaya keemasan yang menyilaukan mengubah warna ruang, dan kekuatan kejut mencapai puncaknya pada saat ini, puncak yang sulit dicapai Ye Chen dalam kondisi normal. Kalala, energi pedang spiral lengkap dan energi pedang yang mengejutkan bertabrakan bersama, dan ruang itu seperti kaca pecah, energi pedang busur yang hancur dan energi pedang mengejutkan yang terputus-putus melesat ke arah posisi mereka berdua masing-masing. Dengan domain pedang, Ye Chen tidak terluka dan dengan mudah mendistorsi energi pedang berbentuk busur. Dan elemen pedang pelindung tubuh dari Raja Pedang Perunggu juga sangat kuat sehingga dengan mudah menerbangkan energi pedang yang mengejutkan. Pedang ketiga, kedua belah pihak terbelah sama rata. Tentu saja, Ye Chen mengambil keuntungan dari memiliki pedang Scorpio. Anakku, ini benar-benar menakutkan. Menarik pedangnya dan terbang kembali, Raja Pedang Perunggu menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh.
Pedang bunga terbang spiral sebenarnya antara jurus pedang biasa dan jurus unik. Saya pikir dengan pedang ini, saya seharusnya bisa mengalahkan Ye Chen, tapi saya tidak menyangka lawan juga memiliki jurus pedang yang sangat menakutkan, yang mengandung kekuatan mengejutkan, mencapai puncaknya dalam sekejap, membuat telapak tangannya sedikit mati rasa. Kekuatan pedang spiral yang menakutkan. Ye Chen juga sangat mengagumi Raja Pedang Tembaga, pedang kedua dari Raja Pedang Tembaga. Meskipun setiap bunga pedang juga mengandung kekuatan spiral, tetapi tidak banyak, dibutuhkan rute untuk menang secara kuantitas, dan pedang ketiga, kekuatan spiral kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat, dan gaya sentripetal dihasilkan secara samar-samar, yang membuat bentuk dan semangat tetap ada. Jika bukan karena pedang Scorpio, pedang ini akan menghancurkan otot lengan kanannya. Dalam kehampaan, kekuatan jiwa yang sangat rahasia merembes keluar. Bagaimana mungkin? Apakah itu benar-benar tidak mati? Kekuatan ruang bertahan di sekujur tubuhnya, dan pria bertopeng itu mengeluarkan kejutan. Petir api 4 lapisan surgawi adalah gerakan pembunuhan terkuatnya. 4 lapisan kekuatan telapak tangan ditumpangkan bersama, dan bahkan dia tidak berani mengambilnya dengan keras. Si kecil dalam keadaan puncak 3 bisa menahannya, yang membuatnya sangat bingung dan terkejut. Tuanku benar, bocah ini terlalu mengancam. Dia tidak boleh diizinkan memasuki dunia hidup dan mati. Jika tidak, dia akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Perang dan Permaisuri Xuan. Tidak, mungkin bahkan lebih menakutkan. Kekuatan jiwa diam-diam ditahan, dan pria bertopeng itu hendak pergi. Siapa? Raja Pedang Perunggu berteriak keras, dan menusuk dengan pedang. Penghalang ruang ditembus oleh kekuatan pedang spiral, menyiratkan makna mendalam dari angin dan emas, itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari pedang ketiga barusan, dan itu membunuh pria bertopeng itu dalam sekejap. Engah! Kepala pria bertopeng itu tertusuk, dan kekuatan jiwanya tersebar. Tubuh pemikir spiritual. Raja Pedang Perunggu menyipitkan matanya. Dia tidak peduli membunuh pria bertopeng dengan satu pedang. Raja tingkat menengah biasa jarang memblokir pedangnya. Ini adalah mematikan yang dibawa oleh esensi pedang. 890.